Omah Library memperkenalkan buku terbarunya DDNA, Kisah Perjalanan Real Rich dan teman-teman mendirikan RAW. Buku ini merupakan sebuah dokumentasi yang inspiratif, mengulas secara mendalam pengalaman dan perjuangan Real Rich dan teman-teman mendirikan dan mengembangkan RAW. Melalui halaman-halaman buku ini, Anda akan diajak untuk memahami proses kreatif, kerja keras, dan dedikasi yang telah dilakukan oleh Real Rich dan teman-teman dalam membangun RAW menjadi apa yang kita kenal hari ini. Saya berharap bahwa kisah ini dapat memberikan wawasan, motivasi, dan inspirasi bagi Anda semua, baik dalam bidang profesional maupun personal. Sukses selalu untuk Omah Library dengan buku terbarunya. Ya, selamat ulang tahun dulu pertama kali saya ucapkan kepada Mas Rich. Semoga selalu sehat, selalu bahagia dan sukses terus ya dengan rumah library-nya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga ucapkan selamat ya, selamat atas launching buku DNA-nya dan kemudian juga Studio Sky-nya ya. Saya kira ini adalah satu langkah lanjut ya, langkah baru dari Omah dan yang langkah ini akan terus berjalan. Dan saya jujur merasa bahagia karena kebetulan saya masuk ke Omah menjadi bagian dari proses melangkahnya Omah yang satu demi satu. Dan saya juga merasa terhormat sekali ketika akhirnya apa ya salah satu ketika studio itu dibentuk juga ternyata ada beberapa inspirasi yang kemudian ya bukan datang dari saya ya bukan, tapi maksudnya ternyata ya itu tadi, ternyata kami ini juga menjadi bagian gitu ya dari proses yang terus berlanjut. Yang ya saya harap memang apalagi di salah satu blog itu ada ya bagus ya yang sempat ditulis juga di DMA. Ya itu besar harapan kami ya, jadi saya ya bahwa Omah ini bisa menjadi salah satu cara mengembalikan kembali, bukan mengembalikan kembali dalam pengertian selalu mengingatkan kembali kepada publik betapa eh, ilmu arsitektur, desain dan sebagainya itu semuanya punya satu nilai gitu. Ada satu nilai yang kita perjuangkan lebih daripada sekedar komunitas. Dan jujur itu sekarang menjadi sangat penting ya, masalah etika, masalah value, masalah nilai-nilai, karena memang faktanya kita hidup di tengah dunia yang sekarang ini sudah semakin apa ya saya tidak bisa mengatakannya terlalu mekanistik ya, karena itu juga bagian dari keniscayaan. Hanya ya tadi mungkin mereka ke mekanistikan itu semakin value itu semakin menjadi sering tersapih. Nah, itu yang ini harapannya yang bisa jadi akan terus berkembang, bertambah gitu dan terus menjiwai ya sekitar kita dan saya yakin juga sih sebetulnya bahwa sampai detik ini masih bertahan, kita akan terus bertahan karena memang ada nilai-nilai yang diperjuangkan tadi, ada suatu kehendak ya yang untuk memakmurkan masyarakat komunitas tersebut. Dan saya juga bisa meyakini juga karena saya bisa merasakan sendiri ketika saya datang. Mungkin ini kalau sedikit nostalgia sedikit ketika Switch dan saya masih bersama-sama di ITB ya. Ini lingkungan yang sebetulnya bisa dibilang mirip ya, tapi itu dulu sama-sama di laboratorium multimedia ya. Laboratorium multimedia itu adalah masa-masa indah ya. Kami berkumpul selalu di titik yang sama dari pagi kuliah, siang kuliah, sore makan bareng, malam kerja, pulang malam, baru pulang pagi gitu ya. Tapi selalu ada hal yang selalu kami pikirkan, kami kerjakan. Ada ide-ide yang muncul, ada proyek-proyek yang kemudian lahir. Mulai dari proyek-proyek itu, proyek membuat film, ya banyak hal yang kemudian dilahirkan dari sini. Yang itu tentang
ini lebih daripada sekedar apa yang harus dikerjakan. Semangat apa yang harus dipertemukan, value apa yang mau dipertemukan, semangat apa yang ini loh yang bentuk bisa apapun. Ya, istilah kata kalau saya boleh bilang, multimedia yang dulu mungkin sudah tidak ada, ya sudah tidak ada. Tapi ternyata dia selamat di rumah. Kalau saya pribadi melihatnya seperti ini, dan apa vibe-nya sama, semua orang bekerja sama. Gitu. Nah ini yang menurut saya menjadi sesuatu yang berharga, yang harapannya ini akan terus dilanggeng. Kita punya sesuatu yang diperjuangkan. Berbagi satu tahun keinginan untuk berbagi proses dengan karyawan gitu. Saya kira itu tanpa keresahan, tanpa kegagalan tidak ada perkembangan. Ya itu carilah masalah karena dengan ada masalah akan berkembang. Ya. Saya kira itu saja dari saya Mbak Nifra. Selamat untuk semua juga ini saya selalu sampaikan kepada semua anggota dari OMAH ya, semua apa para penulis, para arsitek dan semua, bahkan juga mungkin ulat-ulat yang ada di lantai berapa dan kambing-kambing ada di lantai berapa, itu semua itu adalah satu bagian ekosistem yang apa namanya membuat apa kita harus menyadari bahkan hal kecil itu kita bisa menyalakan sesuatu. Baik, saya kira itu selamat untuk Om, selamat Kak Rich dan semua. Nah, dan juga tim editor, ini juga tim editor saya juga belajar banyak dari semua tim editor dan juga dari tamu-tamu yang semua. Ya, terima kasih Mbak Nifra. Saya pertama kali bertemu Rich di tahun 2003-2004 di ITB. Kemudian kami bersama-sama menjadi praktisi arsitektur di Singapura tahun 2007. Sebelum akhirnya Rich melanjutkan ke London, kemudian Sydney, dan kembali ke Indonesia di mana Rich mendirikan RAW DOT OMA. Suatu kebahagiaan dapat membaca buku yang disusun lumayan lama dari tahun 2014 yang merupakan perjalanan yang panjang sebagaimana kami praktisi berarsitektur. The DNA of Bioclimatic Architecture, RAW DOT OMA, bukan sekedar buku dokumentasi arsitektur yang personal, tetapi juga memaparkan perjalanan pemikiran dan karya dari RAW DOT OMA. Dan buku ini bercerita tentang refleksi tentang bagaimana arsitektur bekerja di dalam konteks kota besar Indonesia, dalam skala yang kecil dari rumah sampai skala yang sangat besar. Saya sendiri sebagai seorang hospitality designer dan mantan designer dari T.R. Hamzah & Young, suatu konsultan yang dikenal dengan pendekatan bioclimatic design, sangat merasa ini menjadi sesuatu yang resonan sekali dengan perjalanan hidup saya. Saya terbiasa melihat arsitektur bukan hanya sebagai bentuk, tetapi juga sebagai sistem yang bekerja dengan iklim, energi, dan manusia. Karena itu, rasanya memang pantas sekali kalau saya menyebut buku DNA of Bioclimatic Architecture sebagai sesuatu yang sangat relevan, tidak hanya untuk saya, tapi bagi praktisi arsitektur, tetapi juga untuk halayak ramai yang ingin mengetahui arsitektur dan bagaimana berproses dan apa pemikiran-pemikiran yang ada. Buku ini ditulis selama 14 tahun hingga mencapai sekitar 300 halaman. Bukan karena mungkin tertunda tanpa arah, tapi mungkin karena itu tumbuh sebagai bagian perjalanan dari praktek dari Rich dan timnya, RAW, DOT, dan OMA. Sangat relevan karena saya mengingatkan saya tentang bahwa banyak arsitek baik di Indonesia ataupun di luar, di global, seperti Frank Lloyd Wright, Frank Gehry, dan lain-lain memulai dengan proyek-proyek rumah tinggal yang sangat personal sebelum melangkah akhirnya ke skala yang lebih publik. Berangkat dari pengalaman praktek sebuah studio di Jakarta, suatu kota yang padat, panas, minim ruang hijau,
Ro Deuteoma menempatkan arsitektur sebagai respon terhadap iklim, keterbatasan lahan, dan realitas sosial. Di sini sesuatu yang sangat saya merasa sesuatu yang resonan sekali dengan perjalanan karir saya sendiri juga pendekatan dari bioklimatik yang selalu Ro DOT tekankan. Pendekatan bioklimatik menjadi fondasi utama, bukan sebagai gaya, bukan sebagai stylistis, tetapi sebagai logika dasar dari perancangan arsitektur itu sendiri. Hal lain yang merupakan sesuatu yang bagi saya adalah unik, buku ini berbicara tentang sistem studio yang bertumbuh di tengah tekanan mental, di tengah tuntutan klien yang sangat demanding, dan realitas biaya, terutama pada saat ini di mana biaya dan material sangat-sangat tinggi. Di sini mungkin perjalanan selama 14 tahun ini melahirkan suatu DNA atau DNA. DNA ini mungkin bukan sesuatu yang stylistik, bukan gaya, tetapi keteraturan, sikap, dan metode yang terus berulang dan bertahan. Yang kemudian secara nalar, disadari, dibaca ulang, dirumuskan selama 14 tahun hingga lahirnya salah satunya adalah Omah Library. Salah satu bagi saya yang membedakan buku ini adalah cara arsitektur yang dijelaskan melalui proses, melalui dari surat menyurat, korespondensi antara klien dengan arsitek, bagaimana diskusi desain, melalui sketsa tangan awal, hingga refleksi pasca bangunan selesai. Semuanya sangat jujur. Sehingga arsitektur di sini dipahami sebagai perjalanan berpikir, bukan sesuatu yang instan. Salah satu chapter yang buat saya menarik adalah mengenai metode sederhana dan bare minimalis. Melalui proyek bare minimalis, Ro DOT Omah memperkenalkan metode sederhana, di mana sederhana ini didefinisikan sebagai masa bangunan yang jelas, orientasi yang tepat, ventilasi alami, pencahayaan optimal, dan materi lokal. Di sini sederhana bukan berarti minimal, seperti tren yang mungkin halayak publik lebih awam dengan kata-kata minimalis. Tapi di sini ditekankan bahwa sederhana bukan berarti minimal secara ide, tetapi fokus terhadap performa ruang dan kenyamanan dari penghuni dari ruang dan bangunan ini. Dari buku ini kami praktisi arsitek ataupun publik dapat mengambil nilai buat mungkin untuk arsitek dan mahasiswa. Buku ini menawarkan kerangka berpikir dan sikap praktek. Kalaupun mungkin saya 20 tahun yang lalu mempunyai buku seperti ini, tentunya akan lebih mudah membuka cakrawala berpikir dan bagaimana seorang arsitek itu dapat mendapatkan pemahaman yang baik dari seorang praktis. Untuk publik mungkin ini adalah suatu perkenalan tentang cara berpikir dan berproses arsitek dengan timnya, dan menunjukkan bahwa rumah yang baik tidak harus kompleks atau mahal. Saya tidak akan berpanjang-panjang dalam review buku ini, karena saya rasa buku ini ada sesuatu yang bisa dilihat refleksi kelas balik. Bagi saya sebagai penutup, the DNA of Bioclimatic Architecture bukan hanya buku teori, tapi adalah panduan yang sangat aplikatif, baik untuk arsitek, untuk mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana bangunan itu bisa bekerja secara selaras dengan alam. Dan menurut saya itu adalah masa depan arsitektur. Suatu konsep yang bagi kami praktisi arsitektur adalah mengenai arsitektur yang jujur. Selain itu, bagi saya DNA of
Ro, DOT atau OMA mengajarkan bahwa arsitektur adalah praktek jangka panjang tentang menunda, merefleksikan, dan merawat keputusan desain. Menurut saya ini adalah buku sedikit juga bercerita tentang bioklimatis, tapi juga lebih dari itu tentang bagaimana arsitektur dijalani melalui proses intelektual, melalui etis, melalui pendekatan yang manusiawi, sehingga menghasilkan apa yang mereka sebut sebagai understated beauty. Mungkin itu review dari saya, Renaldi, praktisi arsitektur saat ini di Singapura. Saya mengucapkan selamat kepada Rich dan tim Ro DOT OMA atas perjalanan yang akhirnya kembali full circle dengan buku yang menarik ini. Semoga menjadi perjalanan yang berguna dan bermakna bagi kancah arsitektur Indonesia. Sebenarnya saya juga sudah punya interpretasi ya di dalam buku itu, karena saya juga diminta gitu, tapi saya kok merasa ada sesuatu yang lain gitu. Makanya kemudian saya membuat sebuah interpretasi lagi dari sudut pandang objection itu. Objection itu istilah dari Julia Kristeva dalam bukunya The Power of Horror itu. Jadi objection itu ya sebenarnya sesuatu yang kita tolak gitu, tetapi sebenarnya kita tidak bisa lepas dari itu. Konsep awalnya itu. Jadi seperti kita takut pada mayat gitu ya. Padahal ya semua orang nanti jadi mayat juga gitu. Kemudian juga sama dengan kisah misalnya dulu manusia itu kan dari Adam dan Hawa yang di surga. Kemudian ditolak karena dihukum itu diturunkan ke bumi, tetapi justru manusia itu malah ingin kembali ke sana gitu. Nah, itu yang saya lihat itu studio garasi itu seperti itu gitu. Jadi dia sesuatu yang sudah berlalu, kemudian dia melahirkan RAW.workshop dan Omah Library. Tetapi dia itu bukan sekedar kenangan itu, malah sebaliknya dia menjadi sebuah tujuan. Karena justru di studio garasi itu sebenarnya menjadi sebuah keluarga yang ideal gitu. Keluarga yang ideal karena hubungannya mungkin sangat personal, kemudian dengan klien juga seperti itu, dan karya itu nggak sekedar karya yang saya sebut apa cindera mata gitu. Jadi justru itu menjadi menjadi sesuatu yang dirindukan lagi gitu untuk kembali ke sana, meskipun nggak mungkin kembali ya. Jadi justru nanti ketika Omah Library RAW.workshop itu kan pasti nanti orangnya juga berganti-ganti, ada alumninya, yaitu jadi objeksi yang baru lagi gitu. Jadi objeksi kedua itu mereka akan merindukan Omah Library, akan merindukan RAW, merindukan workshop itu. Jadi itu sih sebenarnya yang mau saya ungkapkan itu tentang apa launching buku DDNA. Arsitektur adalah suatu bentuk intervensi dalam bayangan saya. Arsitektur akan mengintervensi suatu tempat, suatu realitas fisik yang lalu ditransformasikan menjadi sesuatu yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Tapi dia juga jelas mengintervensi kehidupan seseorang, kehidupan yang akan dilibatkan dengan berbagai cara. Orang-orang itu bisa menjadi pengguna yang akan tinggal di situ atau bahkan pemilik, tapi juga orang yang lewat, orang yang memandang, bahkan kalau sekarang orang yang di dunia maya juga akan terkoneksi dengan arsitektur tersebut. Dan pihak ketiga yang terlibat di sini adalah arsitek.
Arsitek menjadi semacam mak comblang gitu kan, yang akan membangun relasi, akan menjalin hubungan antara tempat dan mereka-mereka yang akan melibatkan diri atau terlibat di dalam tempat tersebut sesudah ditransformasikan. Dengan demikian, relasi antara ketiganya akan terjadi secara terus-menerus, baik saat bangunan atau arsitektur tersebut selesai dibentuk, atau bahkan selamanya dia ada, atau bahkan pas sudah tidak ada lagi gitu. Untuk itu kita akan memahami konteks tersebut di dalam karya-karya RAW yang saya kira menjadi contoh yang mengesankan bagaimana ketiganya terjalin dengan berbagai pola hubungan. Saya selalu membedakan juga antara arsitek yang membangun untuk orang lain atau merancang untuk orang lain dengan yang untuk dirinya sendiri. Di sini kita melihat di dalam buku luar biasa yang telah disiapkan selama 14 tahun, selama perjalanan itu sendiri, dan saya yakin kalau nanti diupdate dalam 10 tahun mendatang juga lebih banyak cerita lagi yang akan berkembang. Kita melihat bagaimana RAW merancang rumah The Bare Minimalist. Saya kira sangat mengesankan bagaimana ketika rancangan itu disederhanakan menjadi suatu kebutuhan yang paling fundamental, kebutuhan dalam arti yang komprehensif tentu saja, lalu dibandingkan dengan gua yang menjadi sarang dari RAW sendiri. Ketika kita melihat gua, maka kita melihat suatu never-ending proses, baik dalam membangun, menggunakan, maupun memaknainya. Sementara yang dirancang untuk Pak Charles tentu saja akan memiliki suatu momen ketika itu dilimpahkan kepada pihak yang akan menghidupinya. Sementara gua akan terus-menerus, karena di sini sang arsitek adalah sang pemilik dan pengguna itu sendiri yang akan mengelola kehidupan di dalamnya. Kekayaan itulah yang kita jumpai di dalam buku reflektif ini. Jadi ada hubungan tiga serangkai yang ya boleh dikata threesome itu kan. Tapi di sini juga ada threesome yang berbeda, yaitu antara Dot, RAW, dan Omah. Tiga serangkai yang juga tidak mudah untuk dijelaskan. Saya membayangkan Dot adalah benih dari yang kemudian berkembang menjadi RAW dan Omah. Sementara RAW adalah biru yang memiliki spirit, yang memiliki realitas kehidupan yang juga spesial. Tapi mungkin karena saya yang paling banyak terlibat di dalam Omah, maka ya Omah is Omah. Omah itu adalah tempat untuk pulang. Pulang bukan untuk menyendiri, tapi pulang untuk bertemu dengan orang-orang yang akan kita, kayak pulang kerja terus berbagi cerita dengan orang-orang serumah itu kan. Sehingga di dalam suasana itulah yang saya rasakan paling tidak Omah telah berkembang, Omah telah menjadi suatu ekosistem yang sangat menarik, karena memproduksi event dan tulisan yang luar biasa banyaknya. Tidak ada perguruan tinggi yang bisa menyainginya so far itu kan. Tapi juga sekaligus punya relasi yang kompleks antara RAW dan Omah itu sendiri. Di satu sisi dia enriching, di sisi lain dia reflecting, dan disitulah saya kira kesaling hubungan antara keduanya, the double threesome antara kerja arsitektur dengan kerja institusional dari Dot, Omah, dan RAW menjadi spirit yang sangat mengesankan dari buku ini. Sehingga selamat menikmatinya untuk bertualang di dalam refleksi sekian belas tahun itu. Selamat untuk RAW, Dot, dan Omah, dan selamat ulang tahun untuk Rich tentu saja. Senang bisa menjadi bagian dari ekosistem itu, dan bangga untuk Indonesia memiliki RAW, Dot, dan Omah. Selamat untuk semuanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Relrich, keluarga besar Row.Oma, dan sahabat Row.Oma yang bergabung pada acara pagi ini. Perkenalkan, saya Hari Kurniawan, pengajar di Arsitektur Universitas Gadjah Mada. Pagi ini, alhamdulillah, saya berkesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap dua kegiatan yang diselenggarakan oleh Oma Library. Nama Pak Relrich, Row, dan Oma Library sudah cukup lama saya dengar, namun kesempatan untuk berkomunikasi secara intens kita lakukan sejak membahas sosok guru kami yang bernama Pak Ardi Pardiman. Ketika saya diminta untuk memberikan tanggapan mendampingi dua acara pagi ini, yang saya ingat dari Row.Omah dan Pak Relrich adalah bagaimana mereka menyampaikan narasi dengan bahasa yang puitis. Sehingga kali ini saya juga coba menyampaikan tanggapan singkat tersebut melalui sebuah puisi yang tidak terlalu panjang. Puisi tersebut saya beri judul
The DNA of Raw.oma menanggap sebuah tubuh. Dulu, beberapa tahun yang lalu, aku bacakan sebuah buku ke anak-anakku. Buku tentang 7 ekor anak tikus yang diantar hari pertama sekolah oleh sang ibu. Anak-anak di bawah sang ibu tikus menjelajah dunia baru. Sepanjang persimpangan jalan, sebuah tanda diletakkan sang ibu. Anak-anak tikus tahu, mereka bisa mengulangi lagi perjalanan itu, belajar menjelajah dengan panduan tanda dari ibu. Hari ini, Raw.oma menandai perjalanannya dengan buku. Ia seperti menorehkan memori untuk maju, mengambil refleksi pada pembelajaran masa lalu. Mereka dan kita tahu, perjalanan menjadi arsitek tentu bukan perjalanan bisu. Komunikasi menjadi tuntutan penuh, tafsir dilakukan setiap garis bertemu, keberanian diletakkan di atas ragu. Perjalanan menjadi biro tentu butuh lebih dari sekadar mau, karena aku akan berkumpul dengan aku-aku dari berbagai penjuru, melalui proses untuk menjelma menjadi tubuh dengan sinergi yang bersatu. Visiku harus bisa terbaca tanpa ragu, sehingga menjadi gambar dan mewujud penuh, bukan hanya olah daya imajinasiku, tapi juga oleh tiap bagian tubuh. Sementara itu, kamu datang menghadirkan kesempatan baru, membawa visi yang bisa jadi berbeda dengan visiku, tapi aku tidak akan berkarya tanpa kehadiranmu. Aku dididik dan dilatih untuk membaca dan mewujudkan cita-citamu. The DNA of Raw.oma adalah arsip pemandu untuk kembali belajar dari masa lalu. The DNA of Raw.oma bisa jadi pandu bagi penjelajah-penjelajah dan generasinya yang baru. Bare minimalis bisa saja menjadi laku, bagaimana visiku bersinergi dengan visimu. Dirangkai gerak harmonis semua bagian-bagian tubuh. Tentu, dinamika bukan sesuatu yang tabu, namun diselaraskan dengan penghargaan dan pemahaman satu visi yang padu. Bare minimalis bisa saja menjadi laku. Bagaimana pilihan sikapku saat bertemu diri dan alam gagasanmu. Bagaimana satu titik keberanian harus dimulai dulu, agar kepastian garis hadir dan terangkai menjadi bidang, masa, dan ruang yang utuh. Bare minimalis bisa saja menjadi laku. Bagaimana ruang itu bukan saja tentang ceritaku, tetapi juga adalah tentangmu dan cerita-cerita setiap detik harimu. Di akhir waktu, menandai perjalanan dengan buku adalah membangun tradisi baru, dan doa disertai untuk kehadiran manfaat dari waktu ke waktu. Cilacap, 16 Januari 2026. Terima kasih dan sukses selalu untuk Pak Relrich, Raw, dan Omar Library. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sih saya nggak bisa terlalu banyak komentar soal proyeknya ya, karena ya waktu baca saya nggak baca, jujur saya nggak baca dan teliti ya, saya cuma baca, saya coba skimming lihat ya inti bukunya apa gitu. Saya jadi mungkin nggak bisa baca, nggak bisa kasih komentar yang cukup detail terhadap proyeknya gitu. Tapi itu mungkin saya bisa komentar lebih kepada bukunya itu sendiri kali ya, bukunya sendiri ya sama dua-duanya. Karena sebagai proyek kayaknya saya pernah sih ke proyeknya itu kan termasuk proyek awalnya Real Rich ya. Iya, benar. Kayak saya pernah sih ke sana. Cuma saya lebih tertarik daripada kalau buat saya ya, karena ya mungkin juga ini karena waktu yang terbatas kalau baca, saya mungkin lebih tertarik mengomentari cara buku ini ditulis gitu daripada soal desain itu sendiri gitu. Karena menurut saya kalau desain itu kan apa ya, subjektifnya kental gitu. Jadi dalam arti buat saya sih itu masalah perspektif aja gitu ya. Cuma sebagai buku ini menarik. Gitu. Sebagai buku ini menarik karena menurut saya yang paling gampang buku ini tuh analog dengan gua lah ya, atau tempat kalian bekerja itu, yang dimana memang manifestasi dari energinya Real Rich yang luar biasa besar gitu ya kan, kelihatan gitu. Dulu kan saya pernah waktu diminta jadi narasumber untuk Apple TV itu kan juga bicara yang sama gitu ya, bahwa menurut saya gua ini adalah manifestasi dari mimpi dan energi Rich yang selalu mencoba banyak hal yang baru dan tidak pernah menunda gitu ya, selalu cepat. Saya pikir buku ini juga sama gitu. Kelihatan sekali luapan energi yang coba dicurahkan gitu ya, dan pemikiran ya, energi dan pemikiran dari Rich dalam bercerita gitu, dan mencoba mengaitkan
dari project, juga mungkin ada kayak manifesto dari biro ya. Sebenarnya saya lihat sih kayak ada manifesto dari 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 Reddit sendiri ya. Saya tuh nggak tahu sekarang nama kantornya apa sih. Saya udah bingung. Soalnya dulu DOT, sekarang RAW, sekarang OMA. Saya kadang-kadang udah bingung ini nama kantornya apa ya. Anyway, pokoknya di antara semua nama yang berubah itu, dan itu sebenarnya perubahan itu juga balik. Itu sebenarnya benar-benar inline dengan pergerakan pemikiran yang cepat gitu ya dari Reddit gitu. Nah, gitu. Um, jadi eh, itu buat saya menarik gitu ya. Nah, cuma yang saya bukan sayangkan sih, saya mungkin merasa kalau tadi arahnya ke studio culture gitu. Sebenarnya saya lebih suka pengen denger orang yang kerja di sana dibanding Rilis yang ngomong gitu. Jadi kalau buku itu soalnya menurut saya itu benar-benar Rilis ngomong gitu ya, bahkan sampai di level preaching lah. Dia bercerita tentang apa yang dipikirkan, apa yang dianggap benar, apa yang dianggap baik, dan bagaimana dia running the show gitu ya. Tapi itu kan one voice. Nah, tapi kalau kita bicara studio culture, itu kan sebetulnya bukan tentang dia, tapi tentang the community gitu ya. Bagaimana tim yang bekerja dengan dia berkolaborasi bersama-sama mewujudkan segala mimpi-mimpi dia, itu satu hal yang baik. Ya, bukan baik ya, itu sebenarnya idealnya ya. Tapi kan yang dinamikanya terjadi adalah tim ini harus bisa berdamai dengan energinya Rich. Nah, itu yang sebetulnya menarik kan. Bagaimana orang yang berbeda-beda masuk ke sana berdamai dengan satu atau ya berdamai atau mensinkronisasi gitu dengan satu energi yang luar biasa besar gitu ya. Pergerakannya cepat, kedalamannya juga mungkin berbeda dengan orang yang baru masuk gitu. Terus bisa sama-sama mewujudkan mimpi dia gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya saya kemarin cari-cari di buku, wah sayang ya. Karena kalau itu ada menarik. Saya justru pengen tahu orang-orang yang pernah kerja di sana gitu ya. Karena kalau ya ini mungkin bias ya, mungkin karena saya kenal dia cukup lama jadi lebih kurang saya bisa menebak arah bicaraannya. Cuma yang saya nggak tahu orang yang pernah kerja di sana. Orang yang pernah kerja di sana itu gimana gitu kan. Ya yang paling gampang kan, apakah benar-benar bisa menangkap itu semua yang diceritakan ini? Apakah sehari-harinya seperti itu atau apa gitu kan? Karena menurut saya keberhasilan atau em, ketajaman lah ya, ketajaman ide ini sebetulnya ditesnya bukan di project kalau menurut saya. Karena Rich itu kan ujungnya sebenarnya ya project satu hal ya, sebagai arsitek dia pasti punya project yang baik. Tapi kalau dari tulisan-tulisan pemikiran atau ya pemikiran dia lah ya, itu kan sebenarnya dia nggak cuma pengen jadi arsitek, tapi ada satu peran di mana Riris mencoba menjadi satu agensi buat masyarakat, gitu kan, satu agen yang baik gitu ya, yang membuat masyarakat jadi lebih baik juga. Ya mungkin dalam konteks ini arsitektur lah ya yang lebih spesifik. Jadi kalau orang dia bisa, ya, jadi ada selalu ada punya dimensi edukasi lah yang dia simpan itu di situ. Nah pertanyaannya kan kemudian ya kalau begitu kan ya pengen tahu sejauh mana kemudian ideologi dan peran dia ini gitu ya kemudian nyampe gitu loh, sasarannya sejauh mana ini kemudian ya berhasil gitu. Nah itu sebetulnya yang saya tadi itu berharap ada ya di buku itu. Saya nggak tahu kayaknya mungkin saya kelewat tapi kayaknya nggak ada ya. Eh, saya cari-cari sih nggak ada ya gitu. Eh, gitu. Ya kan kayak kamu nih, ya kayak kamu gini kan saya ketemu beberapa kali dan ya kayaknya cukup bukan dominan lah, tapi saya sering ketemu, Risu sering sebut sama kamu lah, berarti cukup dominan mungkin. Tapi kan peran kayak kamu tuh ada udah di dalam evolusi nama yang berubah-ubah itu di kantor ini, ada orang kayak kamu tuh ada terus, gitu kan. Tapi saya nggak pernah dengar orang-orang ini tuh tersiksa kah, bahagia kah, gitu loh. Terus apa gitu kemudian, maksudnya itu yang buat saya lebih pengen tahu gitu, apakah betul gitu semua yang dia ceritakan panjang lebar dan very philosophical, good intention gitu ya, good dreams ini bisa projected dan dirasakan oleh orang-orang yang bekerja bersama ya rilis ini. Itu sebetulnya buat saya lebih lebih pengen tahu gitu ya. Karena karena ya itu yang menjadi indikator sebenarnya bagaimana eh, mimpi dia yang luar biasa ini ternyata ada di track yang betul gak? Ya kan? Jangan sampai kemudian ya kalau menurut saya ya buku ya ini balik ke buku tadi, buku ini kan sebetulnya kalau sebagai buku arsitektur, saya kemarin juga ditanya sama orang gimana menurut saya sebagai buku arsitektur, ya sebetulnya bagus lah, dalam artian seperti layaknya buku-buku arsitektur yang lain ya sama ya, maksudnya sama dalam artian kualitasnya sama, bahwa dia menciptakan pemikiran, ada ide gitu, ada arah,
terus mungkin malah sedikit lebih terbuka, ngasih lihat komunikasi dengan klien dan segala macam, mencoba menceritakan sebuah riset proses yang transparan gitu. Cuma ya justru karena dia sama, yang selalu missing dari buku-buku arsitektur ya seperti ini adalah tidak pernah menceritakan proses yang sebetulnya secara transparan. Yang sebetulnya maksudnya apa? Ya tadi itu, kan dia kerja nggak sendirian. Ya. Selalu ada tim yang di belakang dia. Nah itu yang nggak pernah ada buku yang mencoba menceritakan dari sisi itu. Ya, memang susah sih. Mungkin juga jangan-jangan membosankan atau jangan-jangan mungkin malah nggak tahu ya, mungkin malah banyak yang bagus ya karena mungkin banyak konflik, banyak berantem misalnya gitu kan. Kalau di buku ini kan semua seems to be very apa ya, very peaceful gitu, kayak wah, so kita going to the right direction, everything is so fine, so good gitu kan. Dan ini jadi baik gitu. Cuma kan yang kita nggak tahu, kalau kita tadi kamu bilang soal studio culture kan itu ya. Terus kalau studio sendiri gimana? Studio culture ini subjeknya kan si studio nih, gitu kan. Nah, studio sendiri gimana? Jadi bisa nggak kalau kita bicara, nah itu mungkin leading to my apa ya, ya question ya, tapi question dalam artian mungkin bukan question dalam artian mempertanyakan, tapi mungkin pertanyaan yang mungkin untuk diskusi ya, kalau dari itu bisa diskusi gitu. Bisa aja kayak, apakah kalau kita bicara buku ini, kita bicara yang ngomong itu kantor. Itu dua hal yang berbeda soalnya. Pada saat dia sebagai person, dia bicara ya apapun yang dipikirin tanpa dia harus memikirkan timnya. Ya namanya juga sebagai person, terserah dia lah. Tapi kalau buku ini sebagai representasi kantor, maka suara dia tuh suara kolektif. Suara dia itu akan sifatnya komunal, gitu, plural. Nah, pada saat dia plural, nah itu ya, apakah itu kemudian dirasakan oleh si studionya? Gitu kan? Gimana sih? Itu yang terus terang saya ya mungkin itu yang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala saya waktu saya coba baca buku ini gitu, kayak ini gimana ya si anak-anak nih gitu ya, apakah dia keluar langsung jadi holy gitu kan, tiba-tiba wah gila gitu, kita lihat dunia itu beda banget sekarang setelah dari Rich gitu kan, so gitu kan, terus pokoknya kamu tiba-tiba jadi agent-agent yang luar biasa, ya tentu itu yang diharapkan oleh Rich mungkin ya, tapi is it really happens gitu kan, atau malah jangan-jangan ya kan malah sebaliknya, ya itu yang saya rasa satu dimensi yang kayaknya belum dibuka ya. Satu layer yang nggak dibuka gitu malah mungkin. Jadi kalau kita andaikan ini sebuah pertunjukan sulap nih, semuanya menarik, rahasianya itu nggak ketahuan. Nah ini kan dibalik ini kan sebenarnya magical, rahasianya ini kan yang nggak ketahuan gitu. Jadi ini masih kayak pertunjukan sulap gitu. Kita semua menikmati efeknya, menikmati semua atraksinya gitu kan, menyenangkan, baik, very perform well gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya rahasianya, ya kan? Nah, pertanyaan besarnya kan cuma apakah buku ini sebetulnya, tadi kan itu kan bacaan saya, apakah buku ini sebetulnya really like that kind of magical illusion performance show, atau sebenarnya enggak, sebenarnya ini emang cuma mencoba telanjang kok, kita mencoba menceritakan apa adanya. Ya itu nggak tahu gitu ya, karena kan arahnya yang tahu cuma yang nulis gitu. Kalau lihat dari tulisannya, saya pikir semuanya itu tulisannya Rins ya. Kalau baca dari kata-katanya itu saya bahasanya dia sih. Mungkin dia edit sama orang lain gitu ya. Tapi kayaknya energi yang ada di teks-teks itu ya sangat dia sih ya untuk ngomongin itu semua gitu. Itu benar-benar kayak dengerin Rich ngomong lah buku itu. Kalau dia ngomong tuh seperti itu, walaupun bukunya lebih rapi gitu karena ya ditata. Kalau dia ngomong mungkin bisa dimengerti karena panjang lebar dan mungkin cepat gitu ya. Tapi ya gitu. Itu komentar saya. Jadi kalau jadi sana, saya mungkin akan wawancara kamu sih, saya balik. Menurut kamu gimana? Karena menurut saya ya, bukan tentang si pembaca, tapi tentang yang menarik itu yaitu tentang si pelaku, tentang si orang-orang yang terlibat di sana, karena menurut saya titik apapun nama kantor ini sekarang, di titik ini gitu ya, adalah sebagai pusat, menurut saya ya, yang kelihatan adalah sebagai titik hub informal education. Ya, itu sebetulnya terasa sekali secara signifikan. Sebagai kantor mungkin oke lah, tapi sebagai hub gitu ya, community hub itu terasa cukup peran besar. Nah, ini yang itu yang sebetulnya buat saya lebih kekuatannya sih. Cuma
itu sebetulnya jadi juga satu pertanyaan juga gitu ya. Kenapa? Pertanyaannya misalnya, kalau itu tiga-tiganya, apakah tiga-tiganya itu carry one apa ya, one bukan holistic, tapi singular, spirit itu singular gitu, atau plural gitu kan. Terus kalau misalnya singular, dia mewakili siapa? Apakah di sini Rilis berlaku sebagai tiran? Tiran dalam artian dia yang running the whole show gitu ya, yang lain cuma ikut doang. Atau sebenarnya dia berlaku sebagai community director, yang sebetulnya ya it's not about him, it's about the collectivity, it's about the community. Karena kita lihat ini sebagai tiga hal yang sebetulnya eksekusinya atau naturnya beda-beda gitu ya. Ya Oma jelas yang ngomongin arsitektur, nggak ngomongin studio gitu kan. Ya RAW juga pada dasarnya harusnya nggak ngomongin, ya saya rasa nggak ngomongin library lah gitu, soal studio itu gitu kan. DOT workshop ya udah pasti ya, as a, namanya gitu mungkin juga beda lagi arah. Nah ini bagaimana dia gitu, planning how actually this three apa ya, different agencies gitu ya. Ya walaupun mungkin orangnya satu, itu di run. Gitu. Nah, menurut saya itu complexity buku ini sih. Karena kita kalau menurut saya kalau jadi satu bagi tiga, wah ini udah kayak ini dong ya, Tritunggal gitu kan. Oh, gitu kan. Oh, ini kan jadi transcendental banget nih. Satu entity mewujud menjadi tiga bentuk gitu kan. Wah, gitu kan. Apakah iya gitu, maunya begitu? Atau sebetulnya enggak sih gitu. Sebetulnya memang ini tiga entity yang berbeda yang kebetulan mewakili spirit besar yang sama. Ya, itu kan bisa beda lagi ya. Gitu. Nah, soalnya eh, kayak beberapa cerita di belakangnya yang soal manifesto ya. Ya, saya bilang manifesto lah, poin-poin misalnya apa sih yang kita apa bertiga ini lakukan. Kan kalau bilang tiga ini bertiga ini lakukan. Tapi kan misalnya apa sih, ada yang sederhana, ada yang apa bla 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 gitu ya. Itu kan satu satu saya bilangnya virtu ya, nilai baik. Virtu yang sebetulnya bisa dibilang ya semua juga maunya begitu pasti kali ya. Eh, tapi yang menarik itu kan apakah semuanya, dan tapi kan apakah bagaimana cara mengeksekusi virtu-virtu itu. Karena pada saat ya paling nggak sepengetahuan saya ya, kalau saya ikutin bironya dari awal, itu kan tiga-tiganya nggak lahir bersamaan gitu loh maksud saya. Jadi kan sebenarnya dia nggak dan juga dunianya nggak sama ya. Saya ingat misalnya awal-awal cuma ada DOT sama Omah Library gitu ya, itu kan nggak sama gitu. Yang satu tuh benar-benar studio kantor dengan segala macam kerumitan, kompleksitas, kecepatan pace-nya gitu ya, dan dinamikanya. Satu lagi satu library yang waktu itu cuma ngumpul weekend gitu, yang ya untuk anak-anak aja bikin acara. Jadi sebenarnya udah dua hal yang berbeda, walaupun ya mungkin misinya Rich sebagai orang dia sama, tapi misinya berbeda. Yang satu emang untuk project ya, untuk ya bisa dibilang bisnis model bisnisnya lah. Yang satu lagi adalah satu education agency-nya gitu. Nah, ya itu sih. Makanya akhirnya yang saya komentari itu, kalau misalnya itu tiga-tiganya, buku ini sebetulnya tentang Rich, gitu. Tentang dia as a person, ya kan? Atau sebenarnya tentang tiga-tiganya itu, gitu. Tentang dia atau tentang tim, atau as tadi kau bilang sebagai plural ya, collective being, representasi kantor. Itu yang saya nggak tahu. Apakah Rich sekarang ngomong sebagai Tritunggal gitu kan? Dia ya kemudian dia kemudian termanifestasi di tiga tempat gitu, jadi dia transcendental gitu kan nih sifatnya, atau sebetulnya enggak lah, kita ngomongin sebetulnya yang sehari-hari aja gitu bahwa terjadi kayak gimana ya. Kalau saya itu sih gitu ya, tapi beberapa kali ke sana ya, saya tahu sih ada beberapa yang juga aktif gitu ya. Saya ingat saya beberapa kali, bukan kamu sih, ada yang sering ngubungin kalau bikin ada acara ngundang gitu kan, lewat WA gitu. Bukan kamu, saya nggak tahu namanya siapa, lupa. Cuma saya sempat sedikit nyindir lah. Kenapa? Karena setiap undang itu kalimatnya template. Saya tahu itu cuma satu teks yang template dirubah namanya doang, dikirim ke orang. Nah buat saya itu tuh bukan studio culture, buat saya itu udah kayak mesin gitu. Nah itu maksud saya kayak tadi, itu cuma satu mesin yang dikasih instruksi oleh satu bos di atasnya bilang, undang segitu banyak, boom, lempar, gitu kan. Nah itu yang saya bilang, makanya saya pengen tahu, karena beberapa kali yang saya pahami kalau ke sana itu orang-orangnya itu jarang gitu yang bertindak karena dinamika yang memang tiap orang itu hadir sebagai individu gitu. Tapi dia hadir sebagai kayak agent-agentnya satu cerita besar di atasnya ini, siapapun itu gitu ya. Ya makanya saya bilang kayak kamu itu selalu one of a kind lah. Dalam artian karena tiap evolusi kantor ini tuh selalu ada orang yang kamu, tapi cuma satu selalu. Jarang banyak. Yang banyak mungkin waktu awal-awal malah. Karena awal-awal kecil banget. Gitu.
Ya, itu banyak tiap orang. Saya kerasa, makanya saya bisa bedain karena saya ingat banget waktu iterasi pertama itu datang ke kantor di OT itu waktu itu beda gitu. Itu benar-benar tiap orang tuh ya seenaknya aja gitu. Nggak ada satu instruksi atau keseragaman uniformity terhadap satu movement gitu ya. Jadi memang sebagai workshop yang ya kayak studio kampus lah gitu. Tapi memang mungkin secara agenda memang lebih nggak fokus ya. Mungkin sekarang Rich lebih fokus gitu lebih tahu maunya. Tapi efeknya gitu ya saya lihat jadi kayak prajurit kan. Tiba-tiba semuanya itu satu irama gitu. Makanya waktu kamu bilang ke sana, ya saya nggak tahu ya karena saya nggak sempat ke sana. Tapi I doubt it sih. Saya ngerasa ya akan rapi. Tapi rapinya ya sebagai itu, sebagai satu organizing yang memang sudah very control organization. Gitu. Chaotic-nya itu hilang gitu. Level chaos itu malah hilang gitu. Ya kan? Chaos kemarin itu kan kayak telat tuh ya itu kan beda ya. Tapi kalau kita ngomong gitu beda gitu. Ya itu sih pemahaman saya ya. Mungkin kamu yang lebih tahu, yang lebih bisa ya kalau kamu nggak usah jawab sekarang, tapi kalau kamu reflect, ini kamu yang lebih tahu jawaban pertanyaan saya gitu. Is it really kayak gitu gitu? Atau sebenarnya iya kita memang ada satu apa ya SOP yang harus dilakukan gitu, sehingga rapi. Tapi sebetulnya is it memang individunya begitu gitu? Nah, itu kan? Atau memang allow, apa nggak allow gitu kan? Karena criticality itu pasti brings apa ya criticality dan demokrasi gitu ya itu biasanya brings chaos nggak akan susah rapi gitu emang itu sedikit kontradiktif ya. Eh, tapi kalau kita mau lihat ini sebagai studio culture gitu ya kalau studio culture itu kan biasa dibawa di level pendidikan ya bukan di level kantor ya ada tapi sebenarnya minim karena kalau kita bicara kantor tuh menurut saya memang susah untuk lebih demokratik gitu kenapa karena ya kantor punya deadline punya budget semuanya memang harus satu komando supaya dia cepat. Tapi kalau kita bicara education, tujuannya kan bukan project, tujuannya kan orangnya gitu ya. The product is the person gitu ya, the people. Jadi sebetulnya individuality itu sebenarnya harus di-cherish gitu ya. Harus di-cherish, harus di uh, apa? Harus di ya celebrate gitu ya. Nah, pertanyaan itu, apakah itu terjadi gitu? Celebrating individuality itu terjadi nggak? Ya, ini celebrity bukan dalam artian kalau ada ulang tahun dirayain ya. Tapi maksud saya dalam artian apakah tiap orang kemudian boleh bikin chaos? Bukan boleh lah, emang di endorse untuk bikin satu chaosan, bahkan dia nggak tahu gitu ya. Semuanya terserah mereka gitu kan. Is it really possible? Atau everything should be granted gitu kan? Saya Yolanda, salah satu kontributor tulisan dalam buku ini. Bagi saya, buku ini seperti pintu menuju dapur RAW, Dot, dan Oma, juga Ririt sendiri sebagai founder. Di sisi lain, juga sebagai manifesto, di titik mana posisi RAW, Dot, Oma, dan Ririt dalam arena berarsitektur. Butuh effort yang sungguh dan konsisten saat spirit padepokan juga jiwa pembelajar jadi bagian dalam ekosistem bisnis yang selalu terikat dengan sistem ekonomi. Berasa sih dinamikanya saat saya nyimak beragam program, refleksi proyek, juga proses lainnya. Dan saat-saat diskusi dengan Lirit juga punya ketertarikan kuat terhadap perenungan tentang apa itu abstraksi dan kembali ke hakikat. Di sini ada seperti proses kalibrasi dan ambivalensi yang butuh kesabaran, juga kesadaran kolektif dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran yang ketat ini. Seperti ada dalam tegangan gitu, antara karakter padepokan yang guyup dan reflektif dengan karakter bisnis yang dinamis dan kompetitif. Jadi tetap butuh perhitungan-perhitungan ekonomi, negosiasi, strategi-strategi khusus, selain pendekatan-pendekatan personal dan pengayoman yang butuh energi juga. Efek domino dari kondisi kota, negara, juga sistem global yang sedang nggak baik-baik aja ini juga butuh disiasati. Ada peka, waspada, dan ikhtiar yang sungguh ketika alam berarsitektur yang lebih berkesadaran dan lebih holistik itu dipilih. Pada titik ini umumnya tiap pencapaian udah nggak terlalu dirayakan sebagai kapital simbolik dari kesuksesan positioning sih,
tapi lebih sebagai satu bentuk keyakinan seperti sementara mendukung dan upaya mindfulness yang terus dilatih dalam belajar dan berpraktek. Ketika kesederhanaan, efisiensi, kesadaran ekologis, juga lokalitas jadi pilihan jalan dalam ekosistem bisnis, kebayang ini bukan proses yang sederhana. Ada dimensi interioritas, ruang jiwa yang bertumbuh dalam ragam kegusaran, nyikapi krisis-krisis pada sistem besar yang makin nggak pasti, namun butuh terus direfleksi, dimaknai, dan jadi solusi di keseharian. Keterbukaan dan dialektika yang diupayakan dibangun sejak proyek pertama 14 tahun lalu, yaitu berminimalis, sepertinya jadi makin relate ya dengan kebutuhan menyikapi beragam krisis multidimensi saat ini, yang pastinya berdampak juga pada praktek berarsitektur. Bisa jadi dialog-dialog yang terjadi makin personal, berbagi rasa jadi makin dalam. Seperti juga mengingatkan pada metode junggringan ala Padepokan Kawruh Jiwa Suryo Mentaram. Ada ngaji roso di situ. Jadi punya efek terapi dalam refleksi yang syarat negosiasi batin dalam kondisi hibrid dan cair. Kayak jadi medium healing gitu. Sekaligus pembentukan kesadaran spiritual dalam melakoni praktek-praktek keseharian, terutama dalam berarsitektur. Kepekaan dimensi interioritas Deloso adalah anugerah. Menyadari penerimaan diri adalah pilihan. Menyintai keseharian adalah energi. Merasakan keterhubungan batin adalah kekuatan dan ketahanan. Dan menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang gelisah adalah ruang pemulihan. Selamat melakoni jalan bahagia sebagai cantik-cantik kehidupan untuk Rich, juga teman-teman studio RAW, DOT, dan OMA. Terima kasih. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih buat tim OMA sudah mengundang saya juga Mas Rich untuk undangannya untuk mereview buku DNA. Sebelumnya juga saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rich, juga selamat atas pembukaan studio Sky-nya. Ini saya nggak pernah mampir ke studio ya, jadi mungkin suatu saat nanti saya akan main untuk benar-benar bisa mengalami apa yang dituliskan di buku-bukunya Omah gitu, tentang apa semua, mulai dari gua, mulai dari studio garasi dan yang lain-lainnya. Oke, dari saya sangat senang dengan buku yang kemarin saya sudah dikirim PDF-nya. Saya sangat menikmati karena seolah-olah dan saya baru tahu gitu, ternyata si Bare Minimalist ini justru adalah karya pertamanya Rich yang belum pernah ditulis gitu kan. Saya gitu ya. Berarti ini malah kalau di film-film Star Wars atau film-film yang sequel ini cerita prequel gitu. Sebelum terjadinya segala sesuatu gitu. Buat saya menarik ini. Dan dengan judul DNA Raw .omah, saya sebenarnya agak terprovokasi ya, agak terkul gitu. Ini dengan analisis DNA gitu ya. Jadi melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam bukan cuma studionya, tapi dengan seluruh karyanya Rich, baik di Raw maupun di Omah, itu dengan melihat keterkaitannya dari DNA. Nah ini buat saya menarik ketika ini sebenarnya DNA-nya mau mencari apa gitu. Jadi dalam analisis DNA ada beberapa jenis analisis, tapi ada dua hal yang besar yang populer gitu sekarang ini. Satu, forensik untuk mencari ini itu siapa gitu. Yang kedua, DNA genetik. Jadi dia mencari asal usulnya. Jadi sebenarnya yang ada di dalam buku ini itu mau membedah
komposisinya, cara berpikirnya si Omah atau raw.omah, atau mencari asal-usulnya. Ternyata ada dua-duanya itu ketika saya baca. Meskipun tidak disusun seperti itu ya. Kalau kelihatannya disusunnya, oh ada DNA 1 sampai 6 gitu. Jadi kalau DNA, kalau benar-benar kita mau abduction, menculik bagaimana DNA bekerja gitu, setiap DNA itu ada pasangan-pasangan protein gitu ya, atau kromosom gitu. 6 itu kalau saya tidak salah kan mulai dari yang ada kok DNA tentang keurbanan, terus metode, studio, sikap, tujuan, dan sudut pandang. Gitu. Sudut pandang orang lain gitu. Tadinya saya melihat ini sudut pandang orang lain, kenapa di bawah ini, apakah sekedar hanya mengomentari atau kenapa kok ini juga disebut sebagai DNA gitu. Ternyata setelah saya mencoba untuk memahami sebenarnya bagaimana si buku ini sebenarnya tujuannya gimana, sangat menarik. Karena dengan kembali ke karya pertama itu, yang raw bare minimalis itu, seolah-olah menemukan inti dari intinya gitu. Jadi sebenarnya apa saja yang ada di dalam situ gitu. Nah, ketika sekilas saya baca, yang salah satu yang menggelisahkan mungkin untuk pembuatan buku ini adalah ini tuh cuma tentang rumah gitu, tentang perancangan rumah. Apa istimewanya mungkin salah satu pertanyaan sendiri di salah satu bab juga mempertanyakan itu. Tapi mungkin justru dengan awal, jadi kembali ke titik awal kepada pemikiran yang ada di dalam bare minimalis itu malah justru menemukan apa sebenarnya yang dilakukan tapi tidak disadari gitu. Sehingga mulai dirumuskan. Meskipun ada ketakutan juga saya baca di dalam buku ini adalah jangan-jangan ini jadi generik karena ini seolah-olah membuat formula tentang rumah kelas menengah di urban. Gitu. Saya paham, yang saya pahami seolah-olah nanti kalau orang melihat itu terus meniru, terus akhirnya jadi tidak personal lagi kelihatannya, mungkin seperti itu ketakutan yang dilihat. Tapi keberaniannya lagi adalah itu adalah sebuah state of the art-nya, jadi gap-nya yang dimasuki oleh tim Omah Village dan teman-teman baik di Raw, di Dot maupun di Omah ketika memulai dari dari minimalis ini gitu. Ada 3 hal gitu yang dikerjakan, jadi membuat, terus workshop, dan akhirnya publikasikan di Omah ya. Jadi ada hal-hal yang menarik di situ. Buat saya 6 DNA yang disebutkan di dalam buku itu bisa menjadi pasangan-pasangan yang saling bebas. Jadi sebenarnya dengan urban dan dengan sikap atau segala macam. Tapi itu bisa menjadi tidak bisa lepas antara satu dengan yang lain. Dan akhirnya saya juga memahami bahwa di yang DNA ke-6 ketika ada point of view dari orang lain itu adalah satu unsur DNA juga dalam proses berpikirnya raw.omah juga. Karena POV dari orang lain inilah yang memperkaya evolusi yang terjadi. Jadi ketika kita belajar tentang DNA, kita belajar tentang replikasi, tapi tidak hanya replikasi, tapi terjadi mutasi. Itu ada di dalam salah satu babnya, kalau nggak salah ada di bab yang metode. Jadi ada permutasi. Nah, ketika ada permutasi, tentu ada masukan-masukan yang sebenarnya mungkin tidak hanya dari klien saja. Kalau yang diceritakan di buku ini adalah dari klien. Tapi ada kemungkinan dari orang-orang lain ini yang ada di DNA 6. Ada juga yang jelas dia ada di DNA 1 urban itu. Gitu. Jadi buku ini menurut saya sangat bermanfaat bagi semua orang yang ingin belajar tentang bagaimana berpikir gitu, apapun, tidak hanya di arsitektur gitu. Tapi
Tapi bagi yang sedang belajar arsitektur, juga bisa melihat kehausan yang ada di dalam buku ini. Bahwa penulisnya pun, tim perangkai buku ini, tim editornya sendiri, semuanya ada di dalam posisi yang semuanya masih haus. Jadi, tapi segera memanifestasikan apapun yang didapatkan dalam bentuk publikasi, dalam bentuk pemikiran, sehingga mungkin bisa memperkaya orang lain. Gitu. Terus ada hal lain yang banyak hal sebenarnya ketika buku sudah dibuat gitu akan menjadi bola liar ya nanti pasti gitu karena ada istilahnya ketika buku sudah ditulis dan sudah jadi maka penulisnya mati gitu ya istilah death of the author gitu karena setelahnya setiap orang akan memaknai si buku itu masing-masing gitu. Dan banyak hal yang bisa dimaknai dari buku ini. Bisa belajar tentang metodenya, tentang bagaimana ternyata metode itu dipahami sebagai sesuatu yang filosofis gitu. Karena di situ di bab yang ketiga ketika ngomong tentang studio sederhana itu sebenarnya yang dibicarakan ada sudah mulai filosofis gitu. Sudah mulai menyentuh tentang apa itu kenapa sih sistem kerjanya seperti ini, menceritakan tentang kehidupan di studio yang sederhana, yang diinspirasi oleh Eko Prawoto, ya kalau dibaca dari bab itu, betul bahwa tujuan dari sebuah perancangan atau kita berbuat segala sesuatu itu adalah manifestasi dari segala kebaikan. Gitu. Jadi arsitektur itu adalah manifestasi dari kebaikan. Sementara yang dikutip di sana ada Pak Riyadi Aditya Warman, dia melihat bahwa sebenarnya segala sesuatu itu adalah manifestasi dari sebuah sistem nilai. Jadi saya melihat apa yang diceritakan di dalam ini, DNA ini adalah kerjasama antar semua orang di dalam studio itu menjadi DNA yang penting gitu. Dan yang didapatkan oleh semua orang dan saya tahu ada Omah selalu mengadakan acara akhir tahun yang masing-masing berefleksi atau segala macam yang terjadi di dalam studio Riris ini adalah sebuah pembelajaran yang whole person gitu jadi bukan belajar menjadi arsitek lebih dari itu gitu tidak sekedar menjadi arsitek tapi menjadi seorang manusia yang bisa menghargai orang lain. Arsitektur itu hanya tools, gitu. Hanya cara berpikir, hanya cara memberi, hanya cara berbagi. Tapi sebenarnya segala sesuatu itu ada di dalam tiap manusia ini, tiap individu ini. Bagaimana Rich menghargai bahkan 20 mahasiswa magang dari ITS sehingga ketika tahu itu diterima semua terus jadi harus membuat studio garasi gitu. Itu cerita unik. Itu menunjukkan manifestasi dari ingin berbuat baik. Manifestasi dari ingin berbagi. Omah pun adalah manifestasi dari Rich untuk mau berbagi keilmuannya. Jadi ketika belajar, ketika resah, masih tetap bisa berbagi. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan buku ini buat saya sebagai pengajar juga ini bisa sangat berharga bagi orang mahasiswa-mahasiswa arsitektur yang belajar tentang teori arsitektur. Gitu. Di dalam teori arsitektur kita belajar dari banyak arsitek yang tiap arsitek itu pasti punya pendapat tentang apa itu arsitektur, terus bagaimana membuat arsitektur yang baik. Lalu bahwa arsitektur itu bukan ilmu yang steril, yang hanya bangunan, tapi ternyata ada hal-hal yang lain gitu di sana. Ada tentang rasa, ada tentang filsafat hidup, ada tentang psikologi, ada tentang ekonomi, macam-macam. Jadi saya rasa buku ini menjadi sebuah kontribusi yang sangat berharga bagi dunia pendidikan arsitektur di Indonesia, juga buat siapapun yang ingin belajar, terutama cara mengelola diri dan cara berpikir dan berkontribusi pada kehidupan yang lebih luas. Itu dari saya. Terima kasih. Saya Nyoman Gede Mahaputra, saya arsitek dan juga edukator.
Saya ingin mengucapkan selamat dulu atas terbitnya buku Omah dari NE. Eh, Arsitek ini posisinya sangat unik ya di dalam masyarakat. Yang pertama dia harus menemukan dirinya dulu, meskipun mereka sebagian besar dididik di ruang yang sama atau dengan proses yang sama. Masing-masing arsitek mengembangkan sendiri metode-metode merancangnya setelah mereka keluar dari dunia pendidikan. Saya menyaksikan ada banyak sekali arsitek yang menyusun sendiri apa yang harus mereka lakukan. Pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan dari perguruan tinggi itu mungkin hanya sebagai bekal, tetapi dalam proses menjadi seorang arsitek yang matang, mereka justru lebih banyak belajar dari persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat. Nah, saya melihat di buku Omah ini, tim dari dan juga tim dari Omah sangat telaten ya mendokumentasikan apa yang mereka lakukan, mendokumentasikan proses belajar, lalu mereka juga mengembangkan metode-metodenya sendiri, dan lalu menemukan apa yang mereka sebut sebagai DNA atau sesuatu yang selalu hadir meskipun ada banyak sekali konteks yang berubah. Nah, sekarang konteks ini kan cepat sekali perubahannya. Setelah COVID ada banyak sekali perkembangan di dalam bidang teknologi yang mempengaruhi metode kita merancang, dan terutama juga mempengaruhi cara pandang klien terhadap arsitektur. Dan arsitek seringkali dipaksa harus terus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Nah, ada hal yang selalu hadir. Nah, inilah yang disebut sebagai DNA atau inti daripada praktek perancangan arsitektur. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun masing-masing arsitek mengembangkan sendiri proses-prosesnya, mengembangkan sendiri metode-metodenya, ada satu benang merah yang selalu mengikuti setiap tahapan yang mereka kerjakan gitu ya dalam setiap proyek yang mereka kerjakan. Dan menjadi arsitek itu proses belajar seumur hidup. Bisa saja nanti dan Omah yang hari ini sudah menemukan DNA-nya, sudah mengembangkan metode yang boleh dikatakan mapan, bisa saja dalam 10 tahun ke depan akan ada lagi metode baru yang dikembangkan, akan ada lagi proses-proses baru yang dijalani, yang semuanya berasal dari pengalaman-pengalaman yang juga terus mengalami perubahan-perubahan. Dan di situ kenapa buat saya buku Omah The DNA ini menjadi penting. Ia menjadi sebuah catatan ketika nanti suatu saat nanti segala sesuatunya berubah, ketika segala sesuatunya sudah tidak lagi seperti yang sekarang, sudah ada catatannya. Dan kelemahan di banyak biro arsitektur adalah dalam hal membuat catatan ini. Dan yang paling penting dari catatan-catatan ini yang diterbitkan menjadi sebuah buku adalah dia dibagikan kepada kita semua sehingga kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh tim Real Ridge Architecture Workshop dan juga di tim dari Omah. Sekali lagi selamat atas terbitnya buku ini. Oke, kalau tanggapan saya yang pertama ya, coba next-nya itu kan kita mungkin jauh ya, tidak bisa datang langsung ke rumah Kak Rich nih. Jadi bayangan saya itu bisa nggak kalau misalnya pas ada tour house atau tour ruang itu ada yang bawa cam gitu. Jadi kita yang online itu tetap bisa melihat gimana sih suasananya yang terbaru. Jadi nggak cuma kita duduk diam di tempat display presentasinya aja gitu. Itu mungkin masukan ke depan ya, karena saya merasa kayak kita yang mungkin dulu pertama kali di tahun 2017 itu datang ke kantor Kak Aris pertama, mungkin pengen lihat gitu loh, sampai udah sejauh apa sih sebenarnya sekarang perkembangan di sana, sekarang timnya udah kayak gimana, kadang kangennya kayak gitu sih dulu sih. Dulu pas pertama datang itu kan masih pas proses pembangunan nih. Nah, sekarang itu tuh harapan kita, ya kita mungkin pengen datang lagi tapi belum sempat, bisa nggak nanti ditolong dibantu pakai video seperti gitu. Jadi kita seolah-olah tetap gabung dengan tim yang ada di sana. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan waktu presentasinya itu udah oke ya menurut saya. Cuma saya melihat waktunya mepet banget. Jadi banyak sebenarnya yang pengen kita diskusi ini sama teman-teman di sana. Terutama kan mungkin lebih utama yang teman-teman datang ya, yang datang ke sana mendapat kesempatan lebih banyak untuk bisa tanya-tanya dengan Kak Aris, mungkin dengan tim-tim di sana. Tapi banyak saya juga ada waktu khusus nih yang lebih panjang karena kemarin cuma 1 jam akhirnya, dan itu habis untuk waktu presentasi, jawabannya sebentar. Jadi harapan saya nih bisa waktunya mungkin untuk acara ini ya sekitar 4 jam gitu loh. Jadi nggak 2 jam kayak masih kurang banget gitu lah. Nah, bayangan saya ke depan ya
saya suka acara seperti KIC ini. Jarang banget ada arsitek yang mau buka-buka dapurnya, mau ngeliatin gimana sih studionya, ngeliatin bagaimana teman-temannya bisa bekerja, terutama buku yang terbarunya kemarin tuh saya sudah baca ya. Oke banget di situ, bagaimana Kak Aris menceritakan mulai dari awalnya beliau belum siap sampai akhirnya sekarang bisa benar-benar membuka kembali, menceritakan kembali dengan tim yang sudah sangat lengkap dengan adanya 3 komponen utama dari birunya ini tuh oke banget lah menurut saya. Jadi harapan saya buat Kak Aris mungkin juga untuk tim di sana lebih sering ini untuk bisa bikin acara seperti ini tapi dengan apa ya yang kita nggak datang tapi bisa ikut ngerasain gitu loh. Jadi itu yang pengen saya sampaikan kemarin. Jadi sayang banget kita udah ikutan Zoom ya, ikutan online kelasnya, tapi kita hanya dapat pas sesi presentasi. Padahal kalau lihat di buku tuh potongan desain ada sky apa yang bilang di atas itu ada hewan-hewannya, kita juga penasaran loh ini di mana posisinya setiap hewan ini. Nah, itu aja sih Lin. Jadi bayangan saya ya kalau bisa next acaranya itu atau ada YouTube khusus gitu loh yang membahas soal Gua The Guild atau Omah Library atau apa versi lengkap. Jadi bayangan saya tuh Kak Aisyah sekarang udah nggak lagi zamannya bikin buku, tapi harus masuk ke media. Nah, medianya ini belum ada gitu loh. Jadi bayangan saya ketika media ini sudah ada, mungkin kok bisa jauh lebih enak dalam proses kita mempelajari apa ya, secara visual ya sekarang ya. Mungkin buku sudah banyak banget di sini, udah tiap tahun pasti produksi ya. Coba video lah, coba kita yang jauh ini kasih video gitu loh. Jadi oh merasakan kayak gini, nah gitu aja. Selamat siang, saya Prima, saya arsitek, teman kuliahnya Rich, seangkatan lagi dari zaman dulu. Tadi kita udah keliling-keliling ngeliat kantornya Rich, Omah, Rau. Menurut saya ini sesuatu yang sangat rich sekali gitu ya, yang seperti kain perca yang tempel menempel satu sama lain gitu. Saya sendiri merasa ini sesuatu yang khas arsitektur yang sangat rich sekali. Sesuatu yang saya sendiri merasa tidak nyaman gitu ya kadang-kadang berarsitektur, dalam arti arsitekturnya rich itu adalah arsitektur yang progressing terus-menerus, berdialektika terus-menerus gitu ya. Kalau saya arsitek yang dibesarkan dalam latar belakang pendidikan Eropa gitu ya. Maksudnya warisan kita kan kita mengacunya pasti sama Corbu, Bauhaus dan lain sebagainya. Kita melihat arsitektur itu sebagai suatu proyek yang selesai gitu. Nah, Rich ini mempraktekkan arsitektur yang terus-menerus berdialektika, terus-menerus berubah, terus-menerus improving. Ini sesuatu yang saya merasa belajar banyak dari Rich. Dan saya merasa teman-teman yang bekerja di kantornya Rich itu belajar hal yang luar biasa sekali di tempat ini gitu. Terus ada harapan ke depannya, saya merasa arsitekturnya Rich ini sesuatu yang unik, beda, dalam arti sesuatu yang mungkin tidak akan ditemukan di negara-negara yang settle di barat atau di negara-negara maju di belahan bumi utara gitu ya. Tapi arsitektur yang berbeda inilah yang menurut saya bisa kita pelajari, bisa kita contoh, dan mudah-mudahan siapa tahu bisa menjadi inspirasi banyak kantor-kantor atau arsitektur-arsitektur di seluruh dunia menuju dunia yang lagi gonjang-ganjing sekarang gitu kan ya. Ya Indonesia sudah terbiasa gonjang-ganjing berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi mungkin gonjang-ganjing yang menjadi backdrop atau latar belakangnya dunia arsitekturnya Indonesia bisa menjadi pembelajaran buat seluruh dunia secara umum. Demikian. Terima kasih. Halo, kami dari perwakilan generasi awal Rau, Studio Garasi. Ya, saya Silvanus Prima, Primaldi Perdana, Muhammad Ilham. Ya, kami senang sekali diundang ke acara hari ini, Open House Sky Studio ya. Ya, dan juga peluncuran buku The DNA Raw.Omah. Testimoninya
Saya kebetulan pelaku dari project Bare Minimalis, turut bangga menjadi bagian dari project ini pada saat itu karena ini ada Nang. Apa kabar? Ya ampun, gila. Ikutan yuk, bareng yuk. Nah, ini Andang juga generasi pertama dari Dot dulu ya. Kita barengan ya dulu ya. Ya, turut bangga akan perkembangan Kak Rich dan tim sampai sejauh ini 14 tahun ya. Semoga semakin terbang jauh tapi tetap membumi. Ya, itu aja sih dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau kasih testimoni. Gue baru datang. Jadi thank you acaranya hari ini. Sebenarnya yang paling menggelitik tadi tuh di practice ya. Untuk jadi seorang ahli yang seutuhnya tuh harus melakukan hal yang sama berulang kali. Kalau di masa-masa awal mungkin itu sulit dilakukan di RAW karena kita paling 1 tahun pergi ya, terus baru kemudian di practice lagi yang kita lakukan sendiri-sendiri. Nah, mungkin statementnya Kak Rich hari ini bisa jadi eksperimen juga sih. Saya juga jadi penasaran, Omah nih RAW dan Dot itu di practice untuk jangka panjangnya akan seperti apa. Ya semoga akan semakin banyak yang mencetak ahli-ahli yang stay di ekosistem ini, nggak kayak kami yang terbang terbang ke sana kemari mencari di praktisnya lagi. Kalau sudah ada statement seperti itu ya harapan saya sih akan ada nantinya ahli yang keluar dari sini, bertahan di sini juga sampai tua, tumbuh bersama Kak Rich. Kami selalu dukung dari tempat kami masing-masing. Mungkin dari Mal. Makasih Kak Rich udah membawa saya jadi salah satu DNA di sini. Kesan yang bikin saya tergelitik setiap datang ke sini selalu berubah. Dulu pernah guha dibuka dengan statement kalau nggak salah 98% atau 99%. Itu tergelitik. Sampai sekarang justru persentasenya makin berkurang. Maksudnya ini nggak akan selesai terus. Ini akan terus bertransformasi. Mau ada eksperimen apa, mau ada penambahan ruang apa, dia akan selalu restless spirit itu loh yang terus dijaga oleh Kak Rich. Dan selain estetika, Kak Rich selalu membawa value, ideologi. Setiap dia ngomong sesuatu itu pasti akan menjadi membuat saya khususnya tergelitik juga. Entah restless spirit, entah cari formula kamu, entah value apa yang salah satunya itu tadi di practice tadi. Jadi semoga, dan ujung-ujungnya kan keinginannya adalah bukan sebuah karya tapi sebuah kaderisasi. Saya rasa Kak Rich bisa untuk bikin kaderisasi berlanjut dengan membawa value maupun ilmu tentang arsitektur. Makasih Kak. Ya Kak Rich, terima kasih sudah diundang karena sejujurnya ini buat saya pribadi yang udah agak jauh dari arsitektur jadi seger kembali gitu. Kalau dibilang yang lain terbang, saya terbang agak melenceng nih, jauh banget ini. Tapi ya paling nggak jadi nostalgia kembali, jadi seger kembali, jadi kayak ini sebenarnya gue ngapain di hidup ini. Siap kesini tuh, ini gue udah ngapain aja di hidup ini. Tiba-tiba udah gede banget gitu. Saya kok masih gini-gini aja gitu. Jadi intinya terima kasih jadi buat perenungan kembali tentang kehidupan lah siap kesini. Tapi ya terima kasih untuk semoga diundang lagi lah kalau ada acara lagi. Oke Kak, thank you. Saya baca bukunya. Oke, terima kasih. Ya kesan-kesannya selama acara open house ya. Yang pasti agak sedikit mind blown gitu ya. Karena padahal saya baru kayaknya 6 bulan yang lalu kesini, tapi ternyata udah beda lagi gitu. Jadi memang saya kira setiap kali ada perubahan, setiap kali ada perkembangan, atau ada dari Realris selalu membuat terobosan-terobosan baru dan selalu punya energi lebih gitu ya untuk mewujudkan itu. Nah, saya kira dengan hadirnya Sky Studio yang merupakan extension baru dari divisi-divisinya Realris gitu ya, ya kelihatan bahwa memang ini menjadi satu kampung laboratori yang sangat besar gitu, dan saya yakin akan banyak hal yang terjadi nanti di sini. Kalau dari buku ya tadi buku DNA
Raw.omah ini ya saya kira cukup menggambarkan bagaimana proses sehingga sampai seperti ini si Raw.omahnya gitu, dari awalnya yang merupakan legacy dari orang tuanya, terus berkembang dibangun ulang dalam sebuah garasi yang kecil dengan ide-ide dan energi-energi yang lebih muda, dan akhirnya itu terbawa terus-menerus bersama visi dan visi dan filosofinya Harry Rich sebagai seorang arsitek. Saya kira gitu sih. Kalau saya kan backgroundnya bukan arsitek ya, jadi memang nggak terlalu paham gitu. Cuman Kak Owi sendiri sering cerita gitu kan, tempat-tempat kerjanya juga termasuk di studionya pas kerja sama Kak Helrich. Saya sih selama studio apa tadi open house ini ya kagum sih. Kalau dilihat sekarang itu kan studionya gede banget gitu, jadi begitu dikasih tahu perjalanannya dulu dari awal sampai sekarang itu kayak wow, ternyata semua yang besar itu pasti dimulai dari sesuatu yang kecil dulu. Jadi cukup berkesan sih kegiatan hari ini. Oke, mungkin karena ini kegiatan open house juga yang keempat gitu ya, setelah kemarin ada Ngumpar, ada Lumintu, ada View House juga. Harapan buat open house selanjutnya, sama ada project yang pengen di open house nggak? Project yang pengen di open house sebenarnya sih kalau bisa setiap ada yang bagus dan baru harusnya di open house gitu ya. Cuman saya juga sebelumnya belum berkesempatan open house, bahkan mungkin project-project yang sebelumnya saya pernah terlibat sendiri pun belum pernah saya kunjungin gitu ya. Nah, karena memang sekarang kondisinya kalau dari saya sendiri memang jauh dari kota Jakarta. Tapi saya kira ya spiritnya untuk membuka open house sangat ditunggu gitu. Jadi apapun projectnya saya kira kita tidak perlu memilih-milih gitu. Tapi dari setiap project pasti ada yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Kira-kira gitu sih menurut saya. Oke. Thank you Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Septrio. Saya mantan alumni di RAW juga. Yang sebelumnya aku join di RAW di tahun 2010. Posisinya masih magang. Lalu kayak sempat putus nyambung. Itu sampai terakhir itu di tahun 2016an nih kalau nggak salah ya. Jadi pertama saya mau ngucapin selamat juga buat Kak Rich atas penerbitan bukunya. Lalu kita juga dikasih kesempatan buat keliling-keliling ke The Guild lagi seperti biasa. Selalu terjadi perubahan-perubahan yang seru banget. Terakhir juga sih pernah di-invite sama Kak Rich buat keliling-keliling juga. Dan itu kayak dalam waktu 6 bulan yang lalu. Sekarang udah jauh berbeda lagi gitu ya. Selamat juga buat timnya juga, semua di-arrange dengan begitu baiknya. Lalu udah ya, paling itu aja. Oke, terima kasih. Ya, halo semuanya, saya Reski Dika Putra. Saya dulu sempat membantu Kak Rich di Omah Library, mungkin akhir 2015 sampai awal 2018 kalau nggak salah. Jadi sudah lama nggak mampir lagi ke Omah Library, The Guild, RAW, dan tempat ini secara keseluruhan, tapi kembali ke sini rasanya sama seperti setiap hari datang dulu. Setiap Sabtu Minggu datang, di mana di sini tuh asupan energinya nggak terbatas. Inspirasi dari masing-masing orang yang ada di dalamnya juga masih sama, masih banyak, masih mengalir, dan juga masih terasa hangat gitu, setidaknya bagi saya gitu ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang udah tahu Omah atau mungkin RAW ataupun The Guild ataupun Kak Rich, datang ke tempat ini tuh rasanya selalu setiap hari itu ada sesuatu yang baru gitu ya. Dari isinya mungkin 10 orang berkumpul, sekarang mungkin 50, 60, 100, plus hewan-hewannya gitu ya. Jadi luar biasa sekali apa yang dibuat oleh Kak Rich. Ini benar-benar seperti mikrokosmosnya dari teman-teman RAW, Omah, dan Studio Garasi. Jadi ini satu lineage yang panjang, 15 tahun sudah dilewati, dan aku rasa aku setiap kali kesini masih seperti anak baru, datang dengan semangat yang sama, dan mungkin nanti sore ini akan pulang dengan inspirasi yang sama juga, yang bikin pengen cerita ke orang-orang ya, terkait apa yang aku dapatkan di sini. Jadi, aku pikir, aku cuma bisa berharap dari teman-teman ini, nggak cuma dari Kak Rich, tapi juga ekosistem yang setelah terbentuk ini, teman-teman yang udah di Omah yang baru, teman-teman RAW, teman-teman Studio Garasi mungkin yang udah berubah menjadi DOT dan segala macam, itu masih bisa terus
membawa semangat yang sama dan pada akhirnya bisa kembali menyambut kembali orang-orang yang terus masih lapar seperti saya sampai pada hari ini. Mungkin itu aja, saya harap selalu bisa panjang dan Lineage tidak berhenti di 15 tahun. Terima kasih. Ya, saya Pandu, saya masuk 2020 sampai 2023. Saya Atin dari masuk 2020 sampai 2024. Saya Thomas, masuk dari 2018 sampai ke 2021. 2021 sih. Tahu. Oke. Apa ya, rasa pesannya luar biasa ini. 3 tahun tidak melihat kondisi terakhir lagi. Kita rata-rata kurang lebih 3 tahunan lah nih nggak sini gitu. Perkembangannya cukup liar kayaknya, cukup sakit. Gak nyangka banyak hal yang disangka, kayak misalnya tadi angkap tiba-tiba jadi ruang lah, dan sebagainya. Ya, saya langsung nih, kita bisa lihat bagaimana perkembangan Courage, eksplorasi lebih dalam tentang kemungkinan ruang sama material sih ya. Ya gitu, yang menarik dari Courage itu sih. Ya, acaranya seru. Kita dibebasin buat keliling, bisa lihat-lihat, terus di akhirnya ada pemaparan dari Courage. Ya itu, itu sih. Mungkin yang lain, nambahin nggak? Ya, kalau aku sendiri sebenarnya tidak terlalu kaget dengan perubahan. Ya juga ya, kenapa coba? Karena apa namanya, selama saya 4 tahun pun juga banyak hal yang berubah gitu. Jadi setelahnya saya pokoknya saya memang sudah ekspektasi ketika kesini pasti ada yang baru gitu. Justru mencari yang baru apa saja gitu. Tapi yang saya banyak sebenarnya yang lebih saya coba perhatikan tuh bagaimana dinamika timnya, dinamika tim dan awalnya dan anak-anaknya. Dan saya kira perubahan-perubahan Courage yang ada di sini pun juga sangat berpengaruh sama dinamika timnya. Kayak misalnya timnya lagi senang bawa hewan piaraan apa segala macam, kayaknya Courage juga akomodir segala macam. Terus misalnya Courage juga lagi memang ada pendekatan service di landscape juga, itu akhirnya Courage juga bikin laboratori landscape juga di sini. Nah, kalau saya sih memang dari acara ini tuh yang benang merah yang saya soroti itu adalah memang keinginan Courage untuk berbagi ya. Yang dari dulu itu sampai sekarang itu konsisten tuh. Meskipun rumahnya, kantornya berubah-ubah terus. Cuman keinginan untuk berbagi dan sharingnya itu memang kuat sekali gitu. Dan memang dari perjalanan ini kita jadi ngerti juga nih, kayak tadi ngobrol-ngobrol sama Alif, sama Pandu juga, oh sekarang ada kayak gini ya, timnya dipecah-pecah. Terus habis itu, oh dulu kita kan istilahnya satu orang bisa dibully, bisa didesain, habis itu malamnya ngitungin rabel lagi. Dunianya bisa komplain. Betul. Nah itu kita juga jadi ikut belajar juga, maksudnya oh ternyata manage-nya nih dari mungkin perubahan itu kan muncul bisa jadi karena dari isu, bisa jadi karena ada knowledge baru, jadi wise baru, jadinya ada perubahan itu kan. Nah itu kita jadi bisa belajar juga gitu. Jadi thank you juga udah diajak dan di-sharingkan tim-tim yang baru sih seperti apa sih gitu. Itu sih paling. Oke. Gak merasa ketertinggalan, kita jadi tahu juga perkembangan ternyata bisa sampai sini ya. Bahkan Mas Salim aja kayaknya pengen baik lagi ke. Kita banyak belajar lah, apalagi beberapa kita juga ada yang lagi meliti juga kan. Jadi kita jadi paham apa yang dilakukan Courage itu seperti ini gitu. Ada paham kenapa seperti ini, jadi jadi lebih mendalami lah penyadaran diri dengan apa yang sudah pernah yang kita lakukan sebelumnya itu di sekarang. Jadi masuk akal ya, maksudnya jadi masuk akal. Dari benang merahnya jadi masuk akal. Iya benar-benar. Dulu kenapa ya Courage marah-marah? Begitu. Jadi tahulah. Jadi apa yang dia mencoba memahami apa yang dilaksanakan Courage itu, ternyata begini. Konsekuensi itu sih. Itu terus mungkin kalau open house tuh mungkin lebih tidak hanya. Sebenarnya kalau yang saya tangkap open house itu tidak hanya untuk men-sharingkan projectnya Courage tapi juga bagaimana kita yang sudah di alumni atau orang yang bekerja dan mengerjakan proyek itu punya relasi ke publik gitu, karena kan kita pun juga sharing ya ke orang ke publik juga. Jadi mungkin itu yang lebih ditekankannya, bagaimana supaya kita bekerja di dalam itu punya dapat relasi.
yang hanya di dalam saja. Apa ya, udah cukup bagus sih, mungkin diperbanyak aja, tapi juga buat setahun ini 4 ya, itu 3 sorry, itu udah cukup oke kok, diperbanyak aja. Bahkan ini jadi satu, saya gak banyak komentar, lebih ke mungkin menanggapi aja sih, soalnya kesempatan kayak gini gak semua arsitek bisa melakukan gitu, gak semua siap buat dapat kayak gini gitu, buat sharing gitu. Terus yang selanjutnya adalah dia diperbanyak dan udah kita tinggal nunggu aja lah ya, kalau ada apa udah kita ngikut kok, Karis pasti bantu ngeramein, pasti support terus. Iya, support terus ya. Dan terakhir paling apa? Mungkin yang menarik juga itu ya alumni ya. Maksudnya tuh kita nyebutnya ada rawa lama ya. Rawa alumni. Rawa alumni. Grupnya namanya apa sih? Ya itu. Jadi ini juga jadi kita bisa saling ketemu, update kabar masing-masing, dan itu sih menyenangkan sih karena ya nostalgic lah, tidak terputus lah ya silaturahminya ya, sambil membangun bapak-bapak baru ya gitu. Udah ada yang punya anak ya kan, ada yang sedang mencari anak. Dari bocor nih. Halo, nama saya Imega Reski, saya alumni Omah Library tahun 2023 sampai 2025. Halo, aku Lulu Ilmaknun ya, bisa dipanggil Lulu. Aku dari zaman pandemi ya di sini. Dari mulai 2021 terus tinggal di sini juga sampai sekarang, akhirnya part time di fotografi, masuk di visual gitu. Melihat perubahan di sini tuh sangat signifikan ya sih. Aku sampai kayak gak ada kata-kata kecuali terima kasih Kak Rich udah bikin ekosistem arsitektur yang seindah ini gitu. Jadi yang biasanya kita kenal di kampus berasa bersaing gitu ya, tapi kalau di sini tuh kita berasa kayak guyup bareng-bareng, kayak ilmu pengetahuan dinikmatin bareng-bareng. Jadi ngelihat tadi lecture-nya betapa itu kaya gitu ya, layer-layernya, ada yang desainer, ada yang bukan, itu kayak diskusi semua gitu, kayak udah jarang aja sih sekarang. Dan keep going sih Kak Rich, tim Omah Raw DOT juga, thank you so much. Halo, aku Vina. Dulu aku di sini di RAW dan di tim build, terus lanjut ke standar design team. Kesan pesan aku selama tour open house ini, tadi kan udah keliling-keliling tuh. Nah, yang aku lihat tuh banyak banget perubahannya sih, dari elemen-elemen dan material-materialnya. Terus ada juga bangunan di samping RAW dan Omah yang baru itu. Tapi sepanjang jalan tadi itu, walaupun banyak perbedaan, tapi aku tetap ngerasa dan ada memori-memori yang terpanggil. Yang aku rasain sih tetap sama sih, kayak ada memori-memori dari yang dulu. Ya, jadi makasih Kak Rich udah ngundang ke sini, bikin aku ingat lagi waktu di sini. Halo, aku Lani. Aku dulu di tim branding, juga documentary, sekaligus juga untuk content creator Omah dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Kesan waktu ikut open house ini senang banget pas ngeliat banyak yang berubah, terutama pas di fasadnya. Jujur kan makin banyak tanaman, kayak makin kerasa hutan lagi gitu. Kayak yang Kak Rich biasanya suka, kayak pengennya tuh lebih, ya orang tuh masuknya kayak ngerasa misterius, terus kayak di hutan gitu, kayak di tempat lain. Terus juga suka acara open house hari ini menarik banget, ada pamerannya juga. Semua sukses buat Kak Riz ke depannya dan juga buat tim RAW DOT Omah. Makasih. Satu lagi ketinggalan. Jadi tadi itu apa ya? Biasanya kan nge-guide gitu ya di experiencing gua, terus sekarang tuh kayak di guide tuh berasa kayak apa ya? Oh, gini ya rasanya gitu, dan kayak aku sih berharap ini lebih terbuka buat umum lagi gitu sih. Tadi belum ngasih kesan pesan. Pertama-tama terima kasih buat Kak Riz karena udah ngundang, dan selamat juga untuk launching bukunya. Dan ya maksudnya excited ya, masih apa sih namanya, masih diingat sebagai salah satu writer meskipun udah hampir setahun nggak di sini. Dan untuk kesan-pesan hari ini banyak banget yang berubah ya. Sebenarnya dari dulu sih emang Guha itu emang udah selalu kayak setiap hari ada yang berubah pasti sih ya. Cuma mungkin karena kalau dulu tuh selama di sini, karena sehari-hari di sini, jadi kayak kerasanya tuh berubahnya tuh ngalir aja gitu, kayak ibaratnya kayak setiap hari ada yang berubah, tapi ya mungkin kerasa lebih ngalir gitu. Setelah hampir setahun gak kesini, tiba-tiba kayak jebret gitu, kayak banyak hal yang baru. Dan hal barunya itu juga banyak juga yang kayak ibaratnya benar-benar baru, yang bukan sekedar pengembang bukan sekedar
mungkin sebenarnya pengembangan juga dari apa yang lama, cuma kayak itu pengembangan yang udah pengembangan, jadi kayak kita ngelihatnya benar-benar kayak itu benar-benar sesuatu yang real new gitu. Itu wah banget sih, dan baru lihat juga bangunan di seberangnya mana sih? Agak kehilangan orientasi. Ya, yang udah jadinya kayak gimana. Ya pokoknya sukses terus buat Rao DOT Oma dan Kak Ariel Rich juga dan keluarga. Halo, saya Aryo. Dulu saya sempat kerja di OMA tahun 2022 sampai 2024. Sekarang jadi in-house fotografernya Rao. Kesan-pesan untuk open house Guha kali ini happy karena benar-benar bisa jadi POV orang yang jarang ke Guha, terus tiba-tiba datang ke Guha. Walaupun rentangnya nggak terlalu jauh, tapi perubahannya begitu jauh gitu. Yang paling kerasa plus ikut beberapa kelas, mungkin review juga dari beberapa tokoh arsitektur dan juga teman-teman alumni juga. Itu Guha benar-benar jadi tempat belajar bagi banyak orang. Setuju kata-kata Tegar tadi kayak pohon trembesi ya, yang dahannya, daun-daunnya tuh jadi bisa naungin orang-orang di bawahnya gitu. Termasuk saya dan juga banyak teman-teman yang lain. Gitu. Berharapnya semoga open house Guha itu mungkin rutin kali ya. Jadi setiap perkembangannya bisa di-share gitu, segala pattern barunya, segala kampung Guha, Boboto, gaya-gaya dangdutnya semuanya bisa di-share gitu. Thank you. Hi, good afternoon everyone. My name is Manas Gavde and I started as an intern here. I'm from India and I'm currently in my last semester of architecture. Back in India, it's for 5 years. So my last semester is architecture and I decided to come here to Raw Architects. And so I joined here about a month ago, and post which one fine day, Courage says to me that there is open house that is being conducted here. And then I was not really sure of what an open house is and how does it work. So when I come here and all of my seniors, the designers who work here, I have all organized the entire architecture journey of Raw Architecture throughout many years, not just Raw Architecture, but OMA and Dot Craftsman as well. And then they have organized this all in a sequential order where they tell me about the entire story and how it is all framed in so many years. From 2010, I guess, from 2010 to 2026 currently, and then how the building has come through, which is very interesting to see the journey, which I'm lucky to be a part of at this stage of my life. It was great, and even the session post the tour was great too, where we had a lot of Courage professors and other students and alumni giving their interviews and explaining to us how their journey has been in association with Raw. So yeah, a great experience overall. It got me to learn a lot of stuff about the place I work, I intern too. I thank everyone from the team who were involved in the organization of this event, and I'm so glad I could make it and attend to this event. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan saya Tio. Saya di tim analitik. Sekarang udah jalan mau 5 tahun di sini. Oke, tim analitik itu sebenarnya mungkin orang-orang tuh ngertinya kayak menguji building performance gitu kan, atau enggak kayak gimana sih hipotesis-hipotesis dalam sebuah bangunan gitu kan. Cuma sebenarnya setelah dipikir-pikir lagi tuh lebih dari itu. Kita tuh menganalisis tuh juga sampai ke manusia, sampai project-project sebelumnya gitu. Jadi kata analisis itu lebih luas sebenarnya. Ya sebelumnya itu kita udah dikasih tahu dari bulan Desember kalau nggak salah. Jadi Karis tuh udah sounding kita bakal ada pameran yang mana itu datang juga dari Pak Riyadi ya. Gimana kalau misalnya studio kita tuh bikin sebuah pameran gitu yang buat mengarchive pekerjaan kita tuh apa aja gitu. Itu sebenarnya udah di situ. Terus mungkin agak mepet ya, jadi 1 minggu sebelumnya baru mulai kayak kelihatan dinamikanya. Cuma sebelumnya yang kita rasakan ya lebih kita perlu perlu waktu buat menganalisis satu-satu, kayak misalnya ada project apa aja, terus tim membernya siapa aja, terus baru kita mulai merajut kayak benang merahnya tuh gimana sih gitu. Dan selama acara tuh fun ya, maksudnya kayak kita bekerjanya juga nggak sendirian, karena tim analitik kan cuma ada saya sama Adit ya sebenarnya, sama ada anak internship satu namanya Ahlal. Cuman selama proses ini oke banget, karena kita juga
apa ya, bekerja sama dengan tim lain yang memang expertise-nya di situ gitu. Jadi kayak saling melengkapi satu sama lain. Misalnya kayak ada tim Omah Writing, Omah Branding juga, ada gua strategik juga. Jadi gerakan kita jadi lebih apa ya, dinamis dan lebih nggak kerja dua kali gitu, kayak gitu. Pas acara itu jujur sebenarnya dar sih guys. Cuman meskipun gitu, karena itu tadi sih, karena tim membernya saling melengkapi satu sama lain, dar-dornya tuh nggak berasa dan seru aja. Kayak ada adrenalinnya juga gitu. Terus kalau setelahnya yang pasti happy banget karena dengar apa ya, beberapa testimonial juga dari teman-teman, dari kakak-kakak juga yang datang gitu, gimana tentang respon dari pameran ini, yang kita bersyukur juga ternyata apa ya, pesan dan perasaannya tuh tersampaikan gitu. Jadi thank you banget ya buat semuanya. Nama saya Adit, saya sekarang di tim analitik. Saya di role udah hampir setahun full ya, secara full time, dan dari pertama langsung di tim analitik. Tim analitik kita bekerjanya dari lensa data ya, jadi anything that relates to our approaches itu pasti pertama dari data, contohnya seperti kayak climate, dari mungkin sampai sesimpel kayak tinggi dan ukuran-ukuran yang kita harus measure secara manusia, mungkin sampai sedetail itu, dan kita pun juga bisa zoom out sampai ke methods yang kita lakukan di studio. I think the open house very relates to the whole narrative of the firm juga ya. I think itu dimana tim analitik sangat juga membantu secara naratif, secara garis besar, benang-benang merah ya yang kita connect untuk open house kemarin. Di balik itu juga tentu saja banyak hal-hal teknis yang kita juga coba tes sebelum akhirnya kita buat secara final ya. Dan I think itu salah satu keseruannya di tim analitik adalah mencoba untuk bisa memokap langsung dan apakah itu cocok dengan skala-skala manusia pada umumnya. I think yang the thing that I appreciate the most itu before dan after adalah karena conversation itu selalu ada, apalagi yang saya belajar itu sebenarnya lebih ke dinamikanya di luar teknis ya. Karena hal-hal teknis juga ini pertama kali saya juga membantu sebuah event sampai sedetail ini, dan mungkin tapi yang saya sangat appreciate adalah tetap dinamika, karena selalu ada improvement, walaupun improvementnya kecil tapi improvement itu selalu constant, and I don't think it's easy to find it anywhere else. I feel like that those improvement maupun itu before or after yang kita baru realize akhirnya ternyata bagusnya begini ya, ataupun ada simple mistakes yang kita learn juga along the way, I think it really adds up to something special setelah open house juga. Oke, sebelumnya salam kenal, nama saya Arlin dari tim Guha Strategik. Saya di sini udah 4 tahun. Dan kalau misalnya ditanya tim Guha Strategik apa sih, jadi tim Guha Strategik itu biasanya kita lebih untuk manajemen. Nah, manajemennya banyak hal, jadi bukan cuma Omah, kadang juga kaitan ke RAWDOT, tapi juga ke untuk anak-anak yang ada di dalamnya dan bagaimana Guha bisa beroperasi. Gitu. Oke, kalau misalnya proses di open house-nya sendiri, menurut saya itu sih yang tadi mungkin banyak teman-teman juga udah ngomong gimana kita ngerjain selama 4 hari, dan dalam 4 hari itu bukan cuma dari tim Omah dan tim analitik ya, tapi banyak juga tukang-tukang yang terlibat secara langsung di onsite. Jadi kalau misalnya disebut tuh ada Pak Angkos, ada Pak Ano, ada Mang Jalu juga, terus teman-teman tim tuh ada Adit, ada Kak Tio, ada Kak Jo, ada Kak Siska, Ahlal, Kak Ufi, sampai ada Rania juga. Jadi menurut saya bisa banyak berefleksi dari proses yang cukup cepat dan cukup mepet dan banyak waktu panjang yang dilewatin. Saya bisa berefleksi bagaimana sebuah kerja tim itu penting banget. Penting buat apa? Buat menyelesaikan banyak tugas ya tentunya, tapi juga bukan cuma tentang kerja-kerja, tapi gimana dalam prosesnya kita bisa efektif mengerjakan, tapi juga bisa senang-senang, dan maksudnya banyak juga hal-hal lucu-lucu dan konyol-konyol yang terjadilah selama prosesnya. Dan mungkin apa kata Kak Reski pas lagi open house, bener ya, kadang kita kalau suffering bersama tuh jadi makin deket justru. Nah itu mungkin yang jadi cukup menarik gitu. Nah acaranya pun seneng banget, banyak teman-teman yang datang dan banyak juga teman-teman admin yang bantu. Ada Kak Afi, ada Aldian, ada Kak Claudia, sampai Kak Caroline dan Kak Yudit pun turun tangan di administrasi, di registrasi kalau misalnya kalian ketemu ya di depan. Nah itu kita bersyukur banget, kayak kita tuh banyak banget yang nutupin ya lubang-lubangnya, karena kita semua juga
ya nggak perfect lah di sini gitu. Jadi proses berjalan, banyak juga kontributor Omah yang datang, baik juga alumni yang datang, sampai teman-teman internal pun juga banyak yang datang gitu, dan kita bisa ngobrol dan kayak reuni lagi gitu rasanya, dan kita dapat banyak banget feedback dari kontributor yang sangat berimpact positif gitu untuk kita. Oke, setelah acara selesai rasanya lega banget, dan kita sempat meeting tim juga untuk ya koordinasi sekali lagi untuk ngecek apa yang belum, apa yang udah, sampai titik terakhir kita pastiin untuk semua data juga terbackup dengan baik, supaya juga kalau bisa nanti kalau video ini udah launching bisa dinikmatin juga sama semua teman-teman. Dan kita semua sama-sama seneng sih dan lega gitu, akhirnya kayak ini bisa menyebarkan nilai-nilai baik lanjutannya lagi ya. Mungkin gitu sih dari saya. Terima kasih. Halo semua, saya Hanifah. Saya bergabung di Omah Library mulai tahun 2020. Jadi sekarang udah masuk tahun ke-6. Dari awal masuk sampai sekarang saya selalu ada di tim Omah, terutama di tim penulisan. Karena saya cukup lama ada di Omah Library ya, jadi saya melihat bagaimana naskah buku DNA Raw.Omah itu berkembang, meskipun nggak dari awal, tapi dari yang tadinya itu cuma bahas proyek berminimalis, terus lama-lama ada suntikan cerita Studio Garasi, lalu lama-lama jadi memikirkan Raw.Omah secara umum gitu. Terus kami juga ada ketika momen kita memutuskan kayaknya ini lebih seperti manifesto studio kita sih daripada sekedar refleksi proyek pertama gitu. Dan akhirnya judulnya pun yang tadinya temanya tentang first project kemudian berubah menjadi The DNA of Raw.Omah gitu. Tapi ketika berubah pun sebenarnya sebagai salah satu editor ya ada rasa sedikit mengganjal gitu, kayak belum bulat gitu sebenarnya ini narasinya tuh, kayak kurang cherry on top gitu atau kurang ada perekatnya gitu. Nah tapi ya begitulah Kak Rich dengan segala semangatnya gitu, gak apa kita publish aja dulu sekarang, nanti toh ada edisi selanjutnya gak apa-apa gitu, revisi dan lain sebagainya. Nah kemudian ketika mau membuat pameran itu juga ada, tadinya juga nggak ada kepikiran tuh mau bikin open house gitu, ternyata mau bikin open house kalian ada pamerannya. Nah setelah melalui berbagai proses dor selama kurang lebih 1 minggu, loh kok kayaknya malah justru pameran ini kemudian melengkapi narasi yang sudah terbentuk dari bukunya gitu. Jadi dua hal ini antara buku dan pameran menjadi sesuatu yang saling melengkapi gitu. Dan beruntunglah kawan-kawan yang kemarin sudah sempat ikut di open house kami gitu. Menariknya adalah ketika disampaikan ke kawan-kawan gitu ya, ada kekhawatiran gitu kan, apakah sebuah proses yang kompleks ini bisa tersampaikan atau enggak gitu dengan baik. Nah ternyata teman-teman yang datang juga ngasih testimoni dan mereka menangkap hal yang macam-macam. Ada yang mungkin seperti yang kami harapkan, tapi ada juga yang melihatnya dari sisi yang lain gitu. Tapi apapun itu yang mereka sampaikan, oh ternyata memberikan energi positif balik ke kami lagi, dan itu kami sungguh bersyukur. Bahkan teman-teman saya ada juga yang datang, mereka juga bukan dari arsitektur, tapi mereka bisa nangkep gitu the main idea dari acara kemarin. Jadi saya merasa bersyukur, dan sangat mungkin suatu saat bukunya mungkin akan direvisi lagi gitu. Saya rasa itu jadi one of the biggest lesson yang saya hadapi, karena mungkin gak pernah ada kata perfect, tapi kita masih tetap bisa terus menyempurnakan seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Oke, halo, nama saya Jocelyn. Saya di Omah gitu ya, udah masuknya di 2023 akhir di bulan Oktober, sebagai sekarang sih di tim strategik gitu, dan juga bantu di tim branding juga. Kalau tim strategik dan tim branding sih sebenarnya dua hal yang cukup beda gitu, tapi masih ada kaitannya juga. Kalau di strategik sendiri lebih banyak apa ya? Kalau kata Karis itu kita melihat dari helikopter gitu, terutama untuk yang Omah Library gitu, gimana caranya kita ngelihat secara keseluruhan apa yang terjadi di tim Omah, dan kita jadi orang yang berusaha membantu untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana gitu. Jadi sebagai tim yang helikopter gitu. Nah kalau branding sendiri sebenarnya saya lebih banyak di sana gitu dibanding yang strategik bersama dengan Arlin. Kalau di branding saya produce konten-konten untuk brand di Omah Library, begitu juga untuk konten-konten di Instagram RAW, di website, di YouTube itu saya bantu untuk progres di sana juga. Selama kurang lebih 2 minggu kemarin gitu ya kita persiapan di open house, cukup senang sih gitu dengan hasil yang terjadi dan proses yang terjadi selama 2 minggu belakang ini karena saya merasa timnya juga benar-benar satset banget gitu dalam bekerja dan semuanya tuh ketika disampaikan 1 dan 2 hal mereka langsung paham gitu tanpa kita perlu mengulang-ulang hal-hal yang sama dan saya senang banget gitu bisa kerjasama dengan teman-teman yang seperti ini. Setelah open house-nya pun saya melihat respon yang cukup baik gitu dari teman-teman alumni gitu ya, teman-teman yang mungkin memang udah ngikutin Omah dari lama dan berkunjung. Kemarin mereka sempat menyampaikan beberapa kesan-kesan juga gitu dan bahkan ketemu saya di bawah sempat menyapa juga gitu dan cerita kesan-kesannya mereka gitu terhadap open house kami. Rasanya juga dengan adanya kesan-kesan yang mereka sampaikan itu membuat kami juga merasa benar-benar rasanya tuh puas juga gitu. Jadi kayak kerja 2 minggu ini yang kita beberapa kali pulang malam, pagi-pagi ada yang udah datang duluan, hari libur ada yang masuk dan segala macam, itu rasanya tuh nggak sia-sia gitu kita kerja keras seperti itu. Mungkin itu sih kesan-kesannya gitu. Baik, perkenalkan nama saya Francisca, saya salah satu tim di Omah Library, lebih tepatnya mungkin tim branding. Di Omah Library sendiri saya sudah sekitar 4 tahun. Di awal saya masuk sini, saya masuk admin. Nah setelah beberapa tahun masuk di admin, di tahun keempat saya dipanggil ke Omah, gabung dengan tim Omah. Rasanya agak chaos ya, karena dari awal kita memang kayak dar der dor. Itu kayak puncaknya mungkin di hari Kamis ya, karena kita sampai pulang malam semuanya rata-rata timnya gitu loh. Jadi saya pribadi mungkin yang baru kali ini ikut berpartisipasi mungkin menyiapkan gitu ya. Jadi kayak ada kagetnya tapi kayak bisa ngikutin dari instruksi teman-teman sih. Perasaannya sejauh ini agak amazed sama kayak wow gitu ya, karena ternyata sedetail itu buat open house itu sedetail itu buat nama-nama orang yang sudah pernah kerja di sini kayak alumni semua itu butuh sedetail mungkin kayak tahun mereka kerja di sini terus berapa lama gitu. Itu kayak bikin ribet sih. Karena mungkin saya yang paling sedikit andil ya, karena cuman kayak persiapan di awal doang. Kalau untuk materi lebih banyak ke teman-teman Omah yang lain gitu. Terus sampai pemaparannya pun, sampai hari-harinya pun saya memang nggak ikut gitu. Jadi dari cerita teman-teman yang setelah open house-nya, mereka cerita bahwa open house-nya lancar. Bersyukur sih bisa lancar. Terus feedback yang didapat dari orang-orang juga bagus. Terima kasih sih buat orang-orang yang sudah datang open house. Oke, siang semuanya. Nama saya Ahlal. Saya di sini sekarang posisinya sebagai intern di tim analitik. Intern sudah dari bulan Juli 2025. Sebelumnya saya udah pernah berada di lingkungan Omah dan RAW. Itu mungkin udah agak lama ya gitu. Mulai dari titik awal sudah di sini. Perasaannya sedikit nervous karena udah lama juga nggak ada di dalam pembentukan sebuah acara gitu ya. Biasanya kan di kantor aja. Yang kedua dari segi waktu itu benar-benar kebut-kebutan. Kita cuma punya waktu dari Senin sampai hari Kamis karena setelahnya itu adalah hari libur gitu. Nah, yang dirasakan selama pengurusan acara itu adalah agak nostalgic ya, karena pertamanya itu keinget waktu dulu itu Courage membuat pameran untuk arsitek-arsitek yang udah ada di Indonesia gitu, yang sudah berkarir lumayan lama dan lumayan berperan di arsitektur Indonesia. Dan sekarang acara ini dibuat untuk mengenang atau melihat progres gitu dan membagikan ideas-nya dari RAW, DOT dan Omah selama 15 tahun berkarya kurang lebih. Perasaannya pertama hangat gitu ya, karena kelihatan banget dari interaksi semua generasi yang ada di sini itu sangat erat gitu ya. Mulai dari
bagaimana kita merancang dan menata material untuk exhibition, dan bagaimana kita juga mengontak alumni-alumni yang sudah ada di sini, dan iterasi-iterasi barang apa aja yang mau kita pajang, mulai project, lalu material eksplorasi, terus ada publikasi juga. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rania. Saya sendiri masih mahasiswa yang sedang intern di RAW ini sendiri. Saya intern dari bulan September sampai sekarang. Dan pertama saya itu deg-degan banget, sama kayak takut lah bisa dibilang, karena notabene saya sendiri dari jurusan desain interior dan di sini umumnya arsitektur, jadi saya banyak berkontribusi, sedikit kontribusi dalam exhibition kali ini. Perasaan saya sendiri setelah acara ini selesai, pertama lega, terus senang karena acaranya berjalan dengan lancar, dihadiri banyak arsitek-arsitek luar dari awal RAW founding sampai sekarang. Pesan untuk kakak-kakaknya, terutama dari analitik dan untuk bidang omah itu sendiri, semuanya keren banget menyiapkan exhibition ini dalam tenggat waktu dari hari Senin sampai Kamis, karena Jumat itu sendiri kepotong libur, dan semuanya berjalan dengan lancar.